Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 401, Sekte Nether. Tidak mungkin. Libby menggelengkan kepalanya. Bertahun-tahun yang lalu, dewa-dewa biru memenggal dewa dunia bawah yang tak terkalahkan dan menyegel kepala dan tubuhnya di lokasi yang berbeda. Dewa dunia bawah yang tak terkalahkan tidak mungkin bisa dihidupkan kembali. Tetua lain juga angkat bicara, aku juga merasa itu mustahil bagi dewa dunia bawah yang tak terkalahkan. Tapi, kalau bukan dewa dunia bawah yang tak terkalahkan, lalu siapa lagi? Sekelompok tetua berdiskusi. Pada saat inilah Dewa Pedang Silong berkata, sebenarnya, segel di kepala dewa dunia bawah yang tak terkalahkan telah dihancurkan oleh seseorang. Apa? Begitu Dewa Pedang Silong berbicara, Chen Jing dan Li Bi, serta yang lainnya, semua ekspresinya berubah drastis. Segel di kepala dewa dunia bawah yang tak terkalahkan telah rusak. Mungkinkah kepala dewa dunia bawah yang tak terkalahkan itu? Dewa Pedang Silong menghela napas dalam-dalam dan berkata, tanpa bermaksud menyembunyikan apapun dari kalian semua, segel di kepala dewa dunia bawah yang tak terkalahkan sebenarnya telah dihancurkan oleh seseorang lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dan kepala dewa dunia bawah yang tak terkalahkan telah lama menghilang tanpa jejak. Perkataan Dewa Pedang Silong membuat hati semua orang terasa dingin. Kepala dewa dunia bawah yang tak terkalahkan benar-benar hilang. Ini sungguh berita yang menggemparkan. Jika masalah ini menyebar, pasti akan menyebabkan pergolakan besar di benua Dewa Biru. Segel di kepala dewa dunia bawah yang tak terkalahkan selalu dijaga oleh para ahli dari Istana Dewa Azure, tetapi lebih dari 1000 tahun yang lalu, sekelompok orang berjubah abu-abu dan berwajah bertopeng muncul. Mereka semua sangat kuat dan melukai beberapa tetua yang menjaga segel tersebut sebelum menghancurkannya dan mengambil kepala dewa dunia bawah yang tak terkalahkan, kata Silong dengan nada berat. Chen Jing dan Li Bi saling berpandangan, wajah mereka menunjukkan keterkejutan bersama. Kepanikan menyebar ke seluruh aula besar. Baru saja kemunculan Dewa Kematian Abadi telah menyebabkan guncangan hebat di dunia, kini bahkan kepala Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkan pun telah hilang. Jika Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkan bangkit kembali, maka kekacauan pasti akan terjadi di benua Dewa Biru. Azure God Mansion mungkin dapat menangani satu Dewa Kematian Abadi, tetapi jika Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkan ikut bergabung juga, aku khawatir bahkan Azure God Mansion tidak akan mampu menahannya. Jika Dewa Kematian Abadi dan Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkan bersatu, diperkirakan bahkan Dewa Beruang Biru kita pun tidak akan menjadi tandingannya. Masalah ini sangat penting, jadi saya minta agar kalian tidak membocorkan informasi apapun, Silong memperingatkan sambil mengamati kerumunan. Hati semua yang hadir menjadi dingin, dan mereka dengan hormat menyetujui. Tuan, apakah diketahui siapa yang mengambil kepala Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkan saat itu? Chen Jing tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kemungkinan besar itu adalah seseorang dari Sekte Nether, kata Silong dengan serius. Sekte Nether. Semua terkejut. Saat itu, Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkanlah yang mendirikan Sekte Nether. Sekte Nether masih ada, seru Li Bi kaget, bukankah Sekte Nether hancur setelah Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkan dibunuh oleh penguasa Dewa Biru? Silong menggelengkan kepalanya, dalam pertempuran saat itu, hampir semua ahli Sekte Nether tewas, tetapi masih ada beberapa yang lolos, dan Putra Dewa Nether berhasil lolos. Saat menyebut Putra Dewa Nether, semua orang terkejut. Putra Dewa Nether, Putra Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkan, adalah seorang jenius dengan bakat yang luar biasa, sebanding dengan Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkan sendiri. Bahkan Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkan sangat memujinya. Jika Putra Dewa Nether masih hidup, dikhawatirkan kekuatannya sekarang mungkin tidak kurang dari Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkan di masa jayanya. Pasti Putra Dewa Nether yang mengambil kepala Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkan, kata Silong. Mendengar bahwa Putra Dewa Nether masih hidup, semua orang merasa makin terbebani. Jika Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkan dihidupkan kembali, ditambah dengan Putra Dewa Nether dan Dewa Kematian yang abadi, itu akan sangat mengerikan. Jika Putra Dewa Nether berhasil menyelamatkan kepala Dewa Nether, dikhawatirkan dia juga akan bergerak menyelamatkan tubuh Dewa Nether, kata Li Bi, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Silong mengangguk, kami juga sudah memikirkan itu, tetapi tidak perlu khawatir. Tubuh Dewa Nether disegel di bagian terdalam dari Azure God Mansion, dijaga secara bergantian oleh Lord Azure Bear dan Mansion Master. Putra Dewa Nether tidak mungkin bisa menyelamatkan tubuh Dewa Nether.
Mendengar bahwa tubuh Nethergard ditekan di bagian terdalam Azure God Mansion, dan berada di bawah penjagaan bergantian antara Lord Azure Bear dan Mansion Master, semua orang merasa tenang. Namun, semua orang harus tetap waspada dan bersiap dengan baik. Putra Dewa Nether telah hidup selama bertahun-tahun, diam-diam membangun kembali Sekte Nether, dan banyak ahli dari Sekte Iblis di benua Dewa Azure mungkin telah berpihak pada Sekte Nether, kata Silong. Hati orang-orang semakin hancur setelah mendengar bahwa banyak kekuatan dari Sekte Iblis dan penguasa jahat telah bergabung dengan Sekte Nether. Selain itu, mungkin saja beberapa sekte dan keluarga tertinggi di Kekaisaran Dewa Segudang mungkin memiliki mata-mata dari Sekte Nether, kata Silong, bahkan mungkin saja Akademi Dewa Azure dan Istana Dewa Azure kita mungkin memiliki mata-mata dari Sekte Nether. Para ahli yang berkumpul itu langsung menatap satu sama lain dengan mata waspada. Tetapi, teman-teman, aku masih punya keyakinan, kata Silong, tidak perlu curiga. Aku mengacu pada para murid atau tetua dan bahkan para tetua tertinggi. Jika ada yang menemukan mata-mata Sekte Nether, mereka harus segera menyerang tanpa ragu-ragu. Semua orang menanggapi dengan hormat. Tepat saat mereka berdiskusi tentang Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkan dan masalah Sekte Nether, tiba-tiba raungan naga yang mengguncang bumi meledak, suaranya bergema di seluruh Akademi Dewa Azure. Seekor naga raksasa dari zaman dahulu kala telah menyapu langit dan bumi. Semua orang terkejut, lalu mengalihkan pandangan ke arah kolam darah naga. Apa ini? Seru Chen Jing dengan heran. Jiwa naga kuno. Di langit di atas kolam darah naga, jiwa naga besar muncul. Jiwa naga mengangkat kepalanya, meraung melintasi langit dan bumi. Siapa yang ada di kolam darah naga? Silong juga terkejut dan bertanya. Itu adalah teman yang, kata Chen Jing sambil tersenyum, dia memasuki kolam darah naga pagi ini untuk berkultivasi. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan membangkitkan jiwa naga kuno dari kolam darah naga? Silong tampak lega setelah mendengar ini. Hanya murid dengan bakat luar biasa yang memasuki kolam darah naga untuk berkultivasi yang dapat membangkitkan jiwa naga kuno. Jika itu adalah Yang Xiaotian, maka itu tidak mengherankan. Namun, pada saat itu, raungan naga mengguncang bumi lainnya bergema. Di atas kolam darah naga, jiwa naga besar lainnya muncul. Semua orang tercengang. Dua jiwa naga kuno. Apa yang terjadi? Bukankah hanya ada satu jiwa naga kuno di kolam darah naga? Bagaimana bisa ada dua? Seorang tetua yang terhormat berseru kaget. Dari zaman dahulu hingga sekarang, semua murid yang memasuki kolam darah naga untuk berkultivasi hanya pernah membangkitkan satu jiwa naga kuno. Tidak seorang pun pernah melihat dua jiwa naga kuno sebelumnya. Namun kemudian, jiwa naga kuno lainnya terbang keluar. 3 jiwa naga kuno. Bahkan Chen Jing tercengang. Kemudian jiwa naga kuno keempat muncul, diikuti oleh kelima, keenam, ketujuh. Jiwa naga kuno dari kolam darah naga tampak tak berujung. Bukan hanya para petinggi saja, bahkan para murid dari semua puncak dan aula Akademi Dewa Azure pun tercengang. Akhirnya, jiwa naga kuno di atas kolam darah naga berhenti pada angka 10. Silong, melihat 10 jiwa naga kuno, berseru, sepertinya legenda itu benar. Legenda, semua orang secara naluriah menoleh ke arah Silong. Namun Silong tidak menjelaskan legenda mana yang dimaksudnya. Sementara itu, Yang Xiaotian, yang duduk bersila di kolam darah naga, merasakan darahnya mendidih. Esensi naga di dalam dirinya menjadi semakin kental dan padat. Darah naga dari kolam darah meresap ke dalam dagingnya, melapisi kulitnya dengan lapisan cahaya kemasan, bersinar terang. Setelah 1 hari, waktu berkultivasi di kolam darah naga berakhir. Yang Xiaotian dibawa keluar dari kolam darah naga. Meskipun ia hanya bisa berkultivasi di kolam darah naga selama 1 hari, hari kultivasinya kali ini membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi Yang Xiaotian. Bab 402, Mencari Pedang Bayangan Surgawi. Memang, seperti yang disebutkan Liao Zihong sebelumnya, berlatih selama 1 hari di kolam darah naga setara dengan 1 bulan kultivasi yang melelahkan. Setelah berlatih selama 1 hari, kultivasi Yang Xiaotian telah meningkat pesat. Terlebih lagi, vitalitas dan darah Yang Xiaotian telah meluas hingga ratusan mil. Meskipun perluasan ratusan mil hanyalah kemajuan kecil bagi Yang Xiaotian saat ini, fakta bahwa itu terjadi dalam 1 hari benar-benar mencengangkan. Ketika Yang Xiaotian pertama kali memakan buah surgawi naga surgawi, ia membutuhkan waktu 2 bulan untuk meningkat sejauh 5.000 mil, yang rata-ratanya kurang dari 100 mil per hari. Saat Yang Xiaotian muncul dari kolam darah naga,
dia mendengar banyak murid dari akademi mendiskusikan miliaran hantu Yin dan jiwa Yin di sekitar makam pedang kematian. Miliaran hantu Yin dan jiwa Yin telah muncul di dekat makam pedang kematian, itu mungkin manipulasi seorang master dari Sekte Nether. Sekte Nether. Semua murid memperlihatkan ekspresi keheranan. Mendengar diskusi itu, ekspresi Yang Xiaotian menjadi gelap. Sekte Nether. Dia tentu menyadari bahwa Sekte Nether didirikan oleh Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkan. Itu benar-benar masa penuh masalah. Dewa Kematian Abadi telah terluka parah, dan tepat ketika dia mengira benua Dewa Biru dapat menikmati kedamaian selama beberapa tahun, orang-orang dari Sekte Nether telah muncul kembali. Para Master Sekte Nether mempraktikkan teknik kultivasi Netherworld yang gelap, memanipulasi hantu Yin dan jiwa Yin dengan metode yang kejam, menanamkan rasa takut di semua sekte di benua Dewa Biru. Begitu Yang Xiaotian kembali ke puncaknya, Tuan Silong dan Chen Jing datang mencarinya. Keduanya merasa lega saat melihat Yang Xiaotian. Besok, murid-murid dari Akademi Dewa Azure akan pergi ke makam pedang kematian untuk mengikuti ujian, kata Chen Jing kepada Yang Xiaotian. Teman Yang, jika kamu tidak ingin pergi, kamu dapat berkultivasi dengan tenang di akademi. Dia khawatir persidangan ini akan penuh bahaya dan tidak ingin Yang Xiaotian mengalami celaka. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata, karena semua orang akan pergi, aku akan bergabung dengan mereka. Dia tahu Chen Jing bermaksud baik, tetapi dia tidak ingin diperlakukan sebagai pengecualian. Silong, mendengar ini, mengangguk tanda setuju dan berkata sambil tersenyum, jika kamu membutuhkan sumber daya untuk kultivasi, kamu dapat mengambilnya dari gudang harta karun Akademi Dewa Azure. Aku telah berbicara dengan Chen Jing, dan mulai sekarang, kamu akan diizinkan masuk secara gratis ke gudang harta karun Akademi Dewa Azure. Bahkan para tetua terhormat dari Akademi Dewa Azure tidak dapat dengan bebas masuk dan meninggalkan gudang harta karunnya, hanya Chen Jing yang memiliki hak istimewa itu. Namun sekarang, Silong telah memberikan Yang Xiaotian akses yang sama. Ini jelas menunjukkan betapa pentingnya Akademi Dewa Azure dan Silong terhadap Yang Xiaotian, dan perlakuan istimewa yang diterimanya. Terima kasih, Tuan Silong, Yang Xiaotian mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan hormat. Silong tertawa dan berkata, jika kamu membutuhkan sumber daya kultivasi yang tidak ada di gudang harta karun Akademi Dewa Azure, kamu juga dapat mendiskusikannya denganku. Aku akan memeriksa apakah gudang harta karun Istana Dewa memilikinya. Mulut Chen Jing ternganga karena terkejut. Seorang murid baru Azure God Academy diberi akses ke harta karun brankas Divine Mansion sungguh hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar perkataan itu, rasa penasaran Yang Xiaotian pun muncul, lalu dia bertanya, aku penasaran apakah brankas harta karun Istana Surgawi berisi air guntur kesengsaraan surgawi dan ramuan tingkat surgawi. Kali ini giliran Silong yang ternganga karena terkejut. Senyum getir tersungging di wajah Silong saat dia berkata, air petir kesengsaraan surgawi sangat langka, bahkan menemukan setetes saja sulit. Ramuan tingkat surgawi begitu langka sehingga bahkan penguasa istana sendiri ragu untuk mengonsumsinya untuk kultivasi. Malu, Yang Xiaotian menggaruk kepalanya dan berkata, bagaimana dengan sisa-sisa obat surgawi? Aku ingin memiliki beberapa sisa obat surgawi. Dia masih membutuhkan 2 buah dewa kehidupan lagi dan membutuhkan sejumlah besar sisa obat surgawi. Sisa-sisa obat surgawi. Silong bertanya dengan bingung, tidak mengerti mengapa Yang Xiaotian menginginkannya. Pak Tua Linian tampaknya memiliki banyak sisa-sisa obat surgawi. Jika Anda membutuhkannya, saya akan meminta seseorang mengirimkannya kepada Anda saat waktunya tiba, Silong menawarkan. Linian yang dimaksudnya tak lain adalah Dewa Pengobatan Linian, salah satu dari 4 dewa di Istana Surgawi. Terima kasih, Tuan Silong, Yang Xiaotian cepat-cepat menjawab, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Silong tersenyum dan berkata, mulai sekarang, kau tak perlu memanggilku, Tuan. Panggil saja aku, Saudara Silong. Chen Jing mulai berkeringat. Jika Yang Xiaotian memanggil Silong dengan sebutan, kakak, dia akan memanggil Yang Xiaotian dengan sebutan apa? Kakek Yang, atau senior Yang, ada urusan yang harus kuurus di Azure God Mansion, jadi aku akan segera kembali, Silong berkata kepada Yang Xiaotian dengan serius. Ingatlah untuk selalu menjaga dirimu baik-baik, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Hanya dengan melindungi dirimu sendiri, kamu dapat melindungi keluargamu di masa depan dan menjaga benua Dewa Biru. Yang Xiaotian mengangguk serius tanda setuju. Akhirnya, Silong berubah menjadi cahaya pedang, memecah langit saat dia pergi.
Xiao Tian, sepertinya aku masih punya sedikit sisa obat surgawi. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimkannya kepadamu segera, kata Chen Jing kepada Yang Xiao Tian setelah Silong pergi. Mendengar ini, wajah Yang Xiao Tian berseri-seri karena kegembiraan, dan dia berterima kasih kepada Chen Jing. Chen Jing melambaikan tangannya dan tertawa, tidak perlu lagi kita bersikap sopan satu sama lain mulai sekarang. Dia kemudian pergi tanpa mengganggu kultivasi Yang Xiao Tian, menghilang ke langit. Sesuai dengan janjinya, tidak lama kemudian Chen Jing menyuruh muridnya, Zhou Ming, mengantarkan setumpuk sisa obat surgawi. Dan jumlahnya banyak, hampir sebanyak yang dimiliki Yang Xiao Tian sebelumnya. Yang Xiao Tian sangat gembira dan segera memberikan semuanya kepada pohon dewa kehidupan. Setelah melihat Zhou Ming turun dari gunung, Yang Xiao Tian berpikir sejenak dan kemudian terbang menuju paviliun pedang. Sidangnya akan dilaksanakan besok, dan dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan pedang bayangan surgawi di paviliun pedang, dengan harapan bisa menaklukkannya. Pedang bayangan surgawi, sebagai pedang surgawi peringkat ketiga, jika dia dapat menaklukkannya dan mengolahnya dengan pedang bayangan surgawi yang dipadukan dengan 14 hati pedang tak terkalahkannya, penguasaannya terhadap pedang Dao niscaya akan menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, Yang Xiao Tian merasa jika dia dapat menemukan lebih banyak pedang surgawi, dia mungkin dapat mengolah hati pedang ke-15. Meskipun diketahui bahwa penguasa Dewa Biru membudidayakan 14 hati pedang, tidak ada kitab suci yang pernah mencatat bahwa batasan bagi seorang seniman bela diri adalah 14 hati pedang. Saat Yang Xiao Tian terbang ke paviliun pedang, di dalam gunung yang diperuntukkan bagi murid inti Akademi Dewa Biru, dua sosok berpakaian hitam tengah terlibat dalam percakapan rahasia. Penguasa iblis mayat berkata bahwa jika Yang Xiao Tian diadili besok, kita harus membunuhnya. Sosok jangkung berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Chen Jing, Li Bi, dan yang lainnya juga akan ada di sana. Membunuh Yang Xiao Tian tidak akan mudah, cemberut sosok berpakaian hitam, yang perawakannya agak lebih pendek. Jika kita tidak dapat membunuh Yang Xiao Tian di tengah jalan, maka kita akan bergerak ke makam pedang kematian. Kita akan menemukan cara untuk menarik Yang Xiao Tian ke tengah-tengah banyaknya hantu Yin dan jiwa Yin. Saat itu, dia akan binasa di tangan mereka. Begitu Yang Xiao Tian jatuh ke dalam cengkeraman hantu Yin dan jiwa Yin yang tak terhitung jumlahnya, Chen Jing, Li Bi, dan yang lainnya, tidak peduli seberapa besar keinginan mereka untuk menyelamatkannya, tidak akan mampu. Dipahami, saat kedua sosok berpakaian hitam itu mengakhiri diskusi rahasia mereka, tanpa sepengetahuan mereka, Yang Xiao Tian telah mencapai paviliun pedang. Paviliun pedang dijaga oleh seorang leluhur tua, tetapi setelah melihat bahwa itu adalah Yang Xiao Tian, dia mengizinkannya lewat tanpa bertanya. Memasuki paviliun pedang, Yang Xiao Tian melihat pedang di mana-mana, mengingatkannya pada asal-usul pedang di kota Kaisar bela diri yang diingatnya sebelumnya. Begitu berada di dalam paviliun pedang, Yang Xiao Tian mengaktifkan kekuatan ke-14 hati pedangnya, maju ke laut pedang sambil merasakan pedang bayangan surgawi. Tertarik oleh kekuatan 14 hati pedang Yang Xiao Tian, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya saat dia lewat, berputar-putar di sekelilingnya seperti kupu-kupu yang berwarna-warni. Namun, setelah menjelajahi setiap sudut paviliun pedang, Yang Xiao Tian masih tidak menemukan pedang bayangan surgawi. Mungkinkah pedang bayangan surgawi tidak ada di paviliun pedang? Yang Xiao Tian bertanya-tanya. Dia telah banyak meneliti beberapa hari terakhir ini dan menyimpulkan bahwa pedang bayangan surgawi seharusnya ada di paviliun pedang, namun tidak terlihat dan tidak dapat dirasakan, tetapi sekarang tampaknya pedang itu tidak ada di sana. Kalau saja dia berada di paviliun pedang, kekuatan ke-14 hati pedangnya pasti sudah bisa memancing pedang bayangan surgawi itu keluar sekarang. Bab 403, Yang Surgawi dengan 3.000 Kaisar. Yang Xiao Tian muncul dari paviliun pedang dan melihat senja telah tiba, dia hanya bisa menunggu untuk melanjutkan pencariannya setelah kembali dari persidangan. Selama pedang bayangan surgawi berada di Akademi Dewa Azure, cepat atau lambat dia akan menemukannya. Dengan ujian yang akan dilaksanakan keesokan harinya, Yang Xiao Tian kembali ke kediaman surgawi sekali lagi untuk memberitahukan kepada kera iblis dan yang lainnya bahwa dia akan pergi selama beberapa hari dan memerintahkan setiap orang untuk berlatih dengan tekun, tetap bersiap menghadapi hantu abadi dan hantu Yin setiap saat. Mengetahui bahwa jiwa Yin yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di dekat makam pedang kematian, ekspresi di wajah kera iblis dan teman-temannya menjadi serius. Tuan muda, izinkan aku menemanimu besok, kata kera iblis kepada Yang Xiao Tian. Lagi pula,
Yang Xiaotian akan berhadapan dengan hantu dan jiwa yin yang tak terhitung jumlahnya dalam ujian ini, sebuah usaha yang berbahaya. Bing Tua, Meng Tua, Mo Tua, dan Men Fang juga menyatakan keinginan mereka untuk menemani Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, aku akan bergabung dengan murid-murid Akademi Dewa Azure untuk ujian ini, tidak akan nyaman bagimu untuk ikut. Selain itu, Dekan Chen Jing, Li Bi, dan yang lainnya akan ada di sana. Dengan mereka di sekitar, seharusnya tidak ada bahaya. Yang Xiaotian berkata kepada Men Fang, ketika klan kurcaci tiba, suruh mereka menempa lebih banyak senjata dan baju sirah dewa serta meramu lebih banyak ramuan, terutama ramuan penyembuh, dalam jumlah banyak. Jika benua Dewa Biru dilanda kekacauan, senjata dewa dan ramuan ajaib akan menjadi langka. Oleh karena itu, mereka harus menyiapkan persediaan keduanya dalam jumlah yang cukup. Meskipun Azure Bear dan Azure God Mansion memberikan stabilitas, mencegah benua terjerumus ke dalam kekacauan, tak seorang pun dapat menjamin perdamaian, jadi ia harus bersiap untuk yang terburuk. Tenang saja, Tuan Muda, kata Men Fang penuh hormat, menyadari betapa seriusnya situasi ini. Keratua, selama beberapa hari ini, cobalah bernegosiasi dengan rumah-rumah di sekitar dan lihat apakah mereka dapat dibeli juga, kata Yang Xiaotian, harga bukan masalah. Di masa depan, dia bermaksud menyatukan seluruh kekuatannya di kota Kekaisaran Myriad Gods. Kediaman surgawi, meski luasnya, masih belum memadai. Kera iblis mengerti maksud Yang Xiaotian dan mengangguk, jangan khawatir, Tuan Muda. Saat kau kembali dari ujian, aku akan membeli seluruh kota Kekaisaran Dewa Segudang. Dia memukul dadanya dengan keras. Yang Xiaotian terdiam. Apa yang dia inginkan dari seluruh kota Kekaisaran? Dia tidak ingin duduk di atas tahta Kekaisaran Dewa Segudang. Kemudian, leluhur iblis pemusnah surga melaporkan kepada Yang Xiaotian, Tuan Muda, kami telah mengetahui kapan lautan bintang akan surut. Itu akan terjadi dalam waktu 3 bulan. Dia ragu sejenak sebelum menambahkan, aneh saja banyak master dari Sekte Iblis juga bertanya tentang hari ketika lautan bintang akan surut. Yang Xiaotian terkejut. Banyak master dari Sekte Iblis juga bertanya tentang hari surutnya lautan bintang. Mungkinkah para master dari Sekte Iblis juga ingin memasuki lautan bintang untuk mencari sesuatu? Cari tahu mengapa para master dari Sekte Iblis ingin memasuki lautan bintang, renung Yang Xiaotian. Leluhur iblis surga pemusnahan dengan hormat mengakui perintah itu. Ketika Yang Xiaotian meninggalkan rumah besar itu, hari sudah larut malam. Namun, jalan-jalan di ibu kota kekaisaran dipenuhi oleh tentara yang berpatroli. Jelas, kemunculan jiwa yin dan hantu yang tak terhitung jumlahnya di dekat makam pedang kematian bahkan telah membuat Kekaisaran Dewa Segudang waspada. Jika Kekaisaran Dewa Segudang saja sudah tegang seperti ini, orang hanya bisa membayangkan bagaimana keadaan kekaisaran lainnya. Pertama munculnya Dewa Kematian Abadi, kini Sekte Nether menimbulkan masalah, Yang Xiaotian merasa seperti badai sedang terjadi. Benua Dewa Biru sedang menuju kekacauan. Memikirkan kekuatannya saat ini, Yang Xiaotian merasa tidak berdaya. Jika benua Dewa Biru dilanda kekacauan, kekuatannya masih jauh dari cukup untuk mengatasi masa-masa sulit itu. Dia masih perlu meningkatkan kekuatannya dengan panik. Kembali ke Akademi Dewa Biru, Yang Xiaotian merenung sejenak, lalu pergi ke balai pengobatan untuk membeli sejumlah besar bahan obat, lalu meramu sejumlah pil kembali ke asal 9 putaran yang bermutu tinggi. Setelah segala upaya ini, Yang Xiaotian akhirnya mengonsumsi air guntur kesengsaraan surgawi lapisan ke-6 dan cairan esensi kehidupan untuk mengolah seni naga primordial. Dengan hanya sedikit air guntur kesengsaraan 9 lapisan yang tersisa, dia tidak berani menggunakannya lagi. Dia menyimpan sisa air guntur kesengsaraan untuk tujuan menyelamatkan nyawa. Dia berkultivasi sepanjang malam. Matahari baru saja terbit. Yang Xiaotian terbang menuju alun-alun. Saat ini, alun-alun tersebut telah mengumpulkan sejumlah besar pengikut akademi. Ujian ini bukan hanya untuk murid baru, semua murid akademi harus ikut. Kaisar Sanqian Divine Yang surgawi telah tiba. Tepat saat Yang Xiaotian terbang menuju alun-alun, seorang murid tiba-tiba berteriak. Semua mata tertuju pada Yang Xiaotian. Putri Jihu Baili, Putri Segudang Dewa Wan Ning, Zheng Qianqian, dan Dong Huang Xiu, keempat wanita cantik itu, memandang Yang Xiaotian. Baili pernah bertemu Yang Xiaotian sebelumnya, tetapi Wan Ning, Zheng Qianqian, dan Dong Huang Xiu belum pernah bertemu dengannya. Sejak kompetisi para murid baru,
Nama Kaisar Sanqian Divine yang telah melambung tinggi bagaikan matahari di siang hari, dan ketenarannya telah sepenuhnya membayangi 4 wanita cantik dan bahkan 4 pedang. Dalam beberapa hari terakhir, hampir di mana-mana, orang-orang membicarakan Yang Xiaotian, bahkan para pelayan di rumah besar mereka membicarakannya, dan Wan Ning, Zheng Qianqian, Dong Huangxiu telah mendengar begitu banyak sampai mereka bisa merasakan kapalan terbentuk di telinga mereka. Yang Xiaotian digambarkan sebagai sesuatu yang supernatural, dengan kisah-kisah tentang bagaimana ia melawan Kaisar Sanqian seorang diri, bagaimana ia menyerang 13 benua dengan kedua telapak tangannya, bagaimana ia menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia, dan bahkan ada rumor tentang dirinya sebagai pria paling tampan. Di bawah tatapan Wan Ning, Zheng Qianqian, dan Dong Huangxiu, Yang Xiaotian, mengenakan jubah biru buatan tangan ibunya, berjalan di udara ke arah mereka, tubuhnya diselimuti sinar matahari yang baru terbit, kakinya menginjak api bumi, tampak seperti makhluk surgawi yang turun dari surga. Elegan di dunia yang bermasalah ini, namun mendominasi segalanya. Pemandangan itu mempercepat detak jantung banyak siswi di akademi itu. Bahkan Wan Ning, Zheng Qianqian, dan Dong Huangxiu pun matanya yang indah berbinar penuh pesona. Jantung Lin Meyer berdetak tak terkendali. Api bumi. Melihat Yang Xiaotian menginjak api bumi, banyak murid berseru keheranan. Wan Ning, Zheng Qianqian, dan Dong Huangxiu tampaknya tidak menyangka Yang Xiaotian telah menjinakkan api bumi, api abnormal nomor 1 di dunia. Kaisar Sanqian bahkan telah menaklukkan api bumi. Layak menyandang gelar Kaisar Sanqian. Aku ingin tahu seperti apa tingkat alkimianya. Konon, putra Buddha Tang Huan adalah alkemis nomor 1 di Kekaisaran Sumber Buddha. Aku jadi bertanya-tanya, bagaimana Kaisar Sanqian bisa dibandingkan dengannya? Banyak murid yang hadir berbisik-bisik di antara mereka. Putra Buddha Tang Huan berkedut mendengar diskusi itu, wajahnya berubah. Dia mendesah ke langit. Ada yang, mengapa ada Tang? Di antara para murid, Xie Buhui dari 4 pedang memperhatikan Yang Xiaotian, yang menjadi pusat perhatian semua orang, dengan kilatan dingin di matanya. Xiao Han dari 4 pedang, juga memandang Yang Xiaotian dan sedikit mengernyit. Saat ini, Yang Xiaotian dikagumi oleh murid-murid Akademi Dewa Azure, tetapi tidak semua murid mengagumi dan menyukai Yang Xiaotian. Misalnya, Xie Buhui dan Xiao Han merasa tidak senang saat melihat Yang Xiaotian. Di bawah tatapan semua orang, Yang Xiaotian tiba di tempat kejadian, dan api bumi secara otomatis ditarik kembali. Melihat Yang Xiaotian datang, Lin Meyer dengan wajah cantik yang agak memerah mendekatinya, "Tuan Muda Yang, Anda sudah tiba." Nona Lin, Yang Xiaotian mengangguk dan tersenyum pada Lin Meyer. Tepat saat gadis Buddha naga surgawi Yao Qingsui hendak mendekat, Putri Jihu Baili datang ke arah Yang Xiaotian, membungkuk sedikit, dan berkata, "Tuan Muda Yang, terakhir kali aku bersikap kasar, aku minta maaf padamu, dan aku harap Tuan Muda Yang tidak akan menaruh dendam padaku." Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, "Nona Bai terlalu formal, itu hanya hal sepele." Selanjutnya, Yao Qingsui dan Tian Wanxing juga datang untuk menyambut Yang Xiaotian. Melihat Yang Xiaotian dikelilingi oleh Lin Meyer, Baili, Yao Qingsui, dan Tian Wanxing, 4 wanita cantik, semua murid laki-laki merasa iri padanya, dan itu bukan kepura-puraan. Namun, Putri Myriad Gods Wan Ning menatap Yang Xiaotian dengan curiga, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya saat itu. Bab 404, akhirnya melihat ratusan juta hantu Yin. Tidak lama setelah Yang Xiaotian tiba, Chen Jing, Li Bi, dan sekelompok pejabat senior juga muncul. Chen Jing mengamati kerumunan dan berkata, "Sekarang semua orang sudah ada di sini, mari kita berangkat." Dengan kata-kata itu, dia melompat dan mendarat di pesawat udara Akademi Dewa Azure. Semua orang berdiri dan terbang ke pesawat udara itu. Melihat semua orang sudah berada di dalamnya, Chen Jing memerintahkan pesawat udara itu untuk dikemudikan, lalu pesawat itu melesat dari langit dan berangkat. Di dalam pesawat, Putri Wan Ning menghampiri Yang Xiaotian dan memulai pembicaraan, "Nama saya Wan Ning, salam hormat untuk Tuan Muda Yang." Kemudian dia bertanya, "Tuan Muda Yang, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Setelah berbicara, dia menatap Yang Xiaotian dengan tatapan tajam. Murid-murid di sekitar melihat Putri Wan Ning yang biasanya sombong memulai percakapan dengan Yang Xiaotian sedemikian rupa dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melolong seperti serigala. Tiba-tiba, Putri Wan Ning mengamati murid-murid di sekelilingnya. Seketika itu juga lolongannya berhenti. Itu Putri Wan Ning,
kata Yang Xiaotian sambil mengepalkan tangan ke arah Wan Ning, mungkin Putri Wan Ning mengira aku orang lain. Apakah kamu salah paham? Putri Wan Ning menatap Yang Xiaotian dengan ragu, lalu menggelengkan kepalanya, tidak, kita pasti pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya. Dong Huang Xiu hanya bisa diam memperhatikan adik perempuannya yang baik itu, memperhatikan kesombongannya yang biasa dan kegilaannya saat ini. Dia melangkah maju dan berkata sambil tersenyum kepada Yang Xiaotian, saya tidak menyangka kediaman surgawi akan dibeli oleh Tuan Muda Yang. Wan Ning dan saya belum pernah melihat seperti apa kediaman surgawi itu, dan saya bertanya-tanya apakah Tuan Muda yang akan mengizinkan kami untuk berkunjung suatu hari nanti. Yang Xiaotian menjawab sambil tersenyum, jika kedua wanita cantik itu ingin mengunjungi kediaman surgawi, Anda dipersilakan kapan saja. Setelah itu, Bai Li juga mendekat, menyampaikan keinginannya untuk berkunjung juga. Maka, Yang Xiaotian sekali lagi dikelilingi oleh beberapa gadis cantik, berceloteh di sekelilingnya bagaikan sekawanan burung pipit, yang kerap menarik perhatian murid-murid lainnya. Sementara itu, Zheng Qianqian berdiri diam di kejauhan, setenang bunga. Namun, kadang-kadang, dia juga melirik Yang Xiaotian dengan rasa ingin tahu di matanya. Rahasia apa yang mungkin dimiliki Yang Xiaotian, sehingga dia mampu memadatkan 12 hati pedang dan memiliki 2 eliksir surgawi. Selain itu, ia bahkan telah menjinakkan abnormal fire nomor 1 dunia. Dan juga, dia telah membeli Divine Residence yang didambakan. Kita harus memahami bahwa meskipun ayahnya adalah pemimpin keluarga Zheng, bahkan dia akan merasa sulit untuk memperoleh kediaman surgawi. Dia selalu merasa bahwa Yang Xiaotian diselimuti rahasia. Xie Buhui dan Xiao Han, iri dan terbakar cemburu, menyaksikan Yang Xiaotian dikelilingi oleh Bai Li, Wan Ning, dan Dong Huang Xiu. Karena tak kuasa menahan rasa cemburu, Xie Buhui hendak melangkah maju ketika tiba-tiba Zhou Ming, murid Chen Jing, menghampiri Yang Xiaotian dan berkata, Xiaotian, guruku sedang mencarimu. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepadamu. Mendengar ini, Yang Xiaotian merasa sangat lega dan segera melepaskan diri dari Bai Li, Wan Ning, dan Dong Huang Xiu, pergi bersama Zhou Ming. Zheng Qianqian melihat Yang Xiaotian pergi dengan wajah basah oleh keringat dan terkekeh pelan, mekar bagai segudang bunga. Chen Jing memanggil Yang Xiaotian bukan karena ada urusan yang mendesak, hanya untuk memperingatkannya agar berhati-hati selama persidangan mendatang dan kemudian memberinya sepotong baju zirah. Katanya, baju zirah ini dibuat dengan susah payah olehku, pakailah. Menatap baju besi itu, Zhou Ming, murid Chen Jing, dipenuhi rasa iri. Baju zirah ini adalah ciptaan tuannya yang paling berharga. Biasanya, bahkan sebagai muridnya, dia bahkan tidak diizinkan menyentuhnya. Yang Xiaotian menatap baju zirah di hadapannya dan merasakan kehangatan di hatinya. Ia berkata kepada Chen Jing sambil tersenyum, terima kasih, kepala sekolah. Namun, saya sudah memiliki satu set baju zirah yang lebih bagus. Kamu punya baju besi yang lebih bagus. Chen Jing tercengang. Yang Xiaotian mengangguk, baju zirah yang diperolehnya dari Abyssal Master jauh lebih unggul daripada baju zirah tingkat surgawi milik Chen Jing. Meski begitu, Yang Xiaotian menjelaskan, saya punya bawahan yang merupakan pemimpin klan Kurcaci, dan dia membuatkan baju zirah untuk saya. Dia tidak bisa mengungkapkan secara pasti bahwa armornya diperoleh dari Abyssal Master. Meski begitu, Chen Jing masih tampak tercengang. Perlu diketahui, klan Kurcaci terkenal dengan sifat pemarahnya, dan sulit bagi para ahli ras lain untuk mendekati mereka. Tanpa diduga, Yang Xiaotian berhasil membawa mereka di bawah kendalinya. Karena pemimpin klan Kurcaci telah berjanji setia kepada Yang Xiaotian, itu berarti seluruh klan Kurcaci sekarang berada di bawah komando Yang Xiaotian. Berapa banyak senjata dan perlengkapan surgawi yang diinginkan Yang Xiaotian di masa mendatang? Chen Jing tersenyum pada Yang Xiaotian dan berkata, sepertinya meskipun aku mau, aku tidak akan bisa memberikan baju besi ini lagi. Kemudian dia mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke Yang Xiaotian dan berkata, Xiaotian, aku punya pedang yang ingin aku tempa ulang, tetapi keterampilanku tidak cukup. Bagaimana menurutmu? Yang Xiaotian tertawa, jika dekan membutuhkannya, setelah kembali dari persidangan, aku akan meminta Men Fang untuk mencarimu. Lagi pula, pihak lain telah memberinya setumpuk besar sisa-sisa obat surgawi. Lagi pula, itu hanya masalah kecil. Mendengar ini, Chen Jing dengan senang hati menjawab, baiklah, kalau begitu aku akan datang ke kediamanmu setelah persidangan. Perjalanannya tanpa kejadian apapun. Ruang di kapal terbang itu luas.
Ada banyak halaman dan ruangan terpisah. Yang Xiaotian, yang mendapat perawatan khusus, diberi halaman yang sangat luas. Pohon Dewa Kehidupan, setelah melahap tumpukan sisa-sisa obat surgawi yang diberikan Chen Jing, menghasilkan buah Dewa Kehidupan tepat waktu, dan buah-buah itu cukup matang untuk dimatangkan. Yang Xiaotian sangat gembira, dia memakan buah Dewa Kehidupan dan mulai berkultivasi di dalam halaman. Saat kapal terbang itu mendekati makam pedang kematian, dia akhirnya sepenuhnya mengasimilasi buah Dewa Kehidupan. Vitalitasnya melonjak sekali lagi, dan tingkat kultivasinya juga menembus lapisan ketiga alam mulia seperti yang diharapkan. Masih kurang satu, gumam Yang Xiaotian dalam hati. Dengan hanya satu buah Dewa Kehidupan lagi, vitalitasnya akan mencapai 20.000 li. Kemudian, dia akan mampu mengumpulkan kekuatannya dan membuka ke 365 titik akupuntur sekaligus, lalu menarik nektar surgawi. Kita akan segera mendekati makam pedang kematian, semuanya bersiaplah. Suara Libby tiba-tiba menyebar ke setiap sudut kapal terbang, dan sekaligus, semua murid muncul dari kamar dan halaman rahasia mereka. Yang Xiaotian berdiri di haluan sambil memandang ke depan, hanya melihat gelombang hitam bergulung-gulung di langit di depan, menutupi matahari dan langit. Di tempat mereka berada di atas kapal terbang, matahari masih bersinar terang, tetapi di tepi langit, tidak ada cahaya sama sekali yang terlihat. Suara ratapan aneh, mengerikan, dan mengerikan terdengar dari segala penjuru. Suaranya saja sudah cukup untuk menyejukkan jiwa seseorang. Di tengah ombak hitam yang bergulung-gulung, sosok-sosok yang tidak jelas mengambang. Itu adalah sekumpulan hantu Yin dan jiwa Yin. Melihat gelombang hitam bergulung-gulung menerjang ke arah mereka, wajah banyak murid dari akademi berubah. Bahkan Bailey, Zheng Qianqian, dan Putri Wan Ning, murid inti ini, menggenggam erat pedang di tangan mereka dan telapak tangan mereka berkeringat karena gugup saat mereka melihat jutaan hantu Yin dan jiwa Yin yang berguling ke arah mereka seperti gelombang hitam. Semua orang merasa berdebar-debar. Yang Xiaotian juga tengah mengamati dengan saksama hantu Yin dan jiwa Yin yang menggelinding ke arah mereka. Jumlah ini jauh lebih banyak daripada pasukan hantu abadi yang mereka hadapi sebelumnya, dan energi hantu yang terkumpul itu terlalu mengerikan, bagaikan lautan luas. Jika orang-orang akademi mereka menyerangnya secara langsung, mereka mungkin akan langsung dilahap. Yang Xiaotian segera memanggil api bumi dan api emas 9 Phoenix. Tiba-tiba, kapal terbang itu menyala sekeras matahari. Semua orang tidak dapat tidak memperhatikan. 9 Phoenix api emas. Melihat Yang Xiaotian juga telah menjinakkan salah satu dari 10 api abnormal teratas, api emas 9 Phoenix, semua orang terkejut. Bab 405, Tuan Beruang Biru telah tiba. Pedang Iblis, Xie Bu Hui, dan Xiao Han, menatap api bumi dan api emas 9 Phoenix di tubuh Yang Xiaotian, ekspresi mereka semakin tenggelam. Bailey dan beberapa orang lainnya membuat mata indah mereka berbinar karena terkejut. Zheng Qianqian juga menunjukkan ekspresi keheranan di wajahnya. Kemudian, putra Buddha Tang Huan juga memanggil api angkasa dan api laut besar. Melihat api angkasa dan api laut besar milik Tang Huan, semua orang juga menoleh untuk melihat. Murid-murid lain yang memiliki api abnormal bergegas memanggil api mereka juga. Kekuatan kolektif api dari berbagai api abnormal bersatu, seperti gunung berapi yang meletus, dengan gelombang api bergulung dan menelan langit dan bumi. Para murid memanggil senjata mereka satu demi satu, dan hampir semuanya menggunakan pedang, sebagian kecil menggunakan pedang, tombak, palu. Yang Xiaotian ragu-ragu sejenak, lalu memanggil pedang pengubur surga dan pedang pembunuh setan. Pedang pengubur surga, pedang pembunuh iblis. Melihat pedang pengubur surga dan pedang pembunuh setan di tangan Yang Xiaotian, semua orang tercengang. Ya dewa, banyak murid berseru dalam hati mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Adalah suatu hal bagi Yang Xiaotian untuk menaklukkan api bumi dan api emas 9 Phoenix, namun kini ia juga memperoleh pedang pengubur surga peringkat pertama dan pedang pembasmi setan peringkat kedua dari pedang surgawi. Belum lagi dia memiliki 12 hati pedang dan 2 eliksir surgawi. Bagaimana orang jenius lain bisa bersaing dengan itu? Wan Ning, Yao Qingsui, Bailey, dan semua wanita lainnya juga sama terkejutnya. Pedang pembunuh iblis aslinya berada di tangan Qi Yuan, tetua agung Sekte Langkah Langit, namun setelah Yang Xiaotian membasmi Sekte Langkah Langit, pedang pembunuh iblis pun jatuh ke tangannya. Faktanya, bukan hanya pedang pembunuh iblis tetapi juga pedang kegelapan, yang berada di tangan Lan Yi sebelum Yang Xiaotian memusnahkan Sekte Pedang Naga Penakluk, kini berada di tangan Yang Xiaotian.
Chen Jing, melihat pedang ganda di tangan Yang Xiaotian, juga dipenuhi dengan kekaguman. Dia tersenyum pada Yang Xiaotian dan berkata, "Xiaotian, kamu tidak akan bisa menaklukkan pedang bayangan surgawi milik akademi kami, kan?" Dia tahu bahwa Yang Xiaotian telah memasuki paviliun pedang kemarin. Tatapan semua orang tertuju pada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku pergi ke paviliun pedang kemarin, tetapi aku tidak menemukan pedang bayangan surgawi." Xie Buhui, Xiao Han, dan semua murid berbakat lainnya menghela napas lega setelah mendengar ini. Jika dia tidak menemukannya, maka itu bagus. Akan tetapi, bagaimana mereka bisa tahu bahwa sementara Yang Xiaotian belum menemukan pedang bayangan surgawi peringkat ketiga, dia telah menaklukkan 5 pedang surgawi penembus langit, pedang dewa biru, pedang dewa petir kuno, pedang surgawi 1000 Buddha, dan pedang surgawi malam abadi, dengan pedang surgawi penembus langit menjadi peringkat kedua di antara semuanya. Pada saat ini, gelombang hitam yang terbentuk dari miliaran hantu yin yang berada jauh di langit dengan cepat mendekati pesawat udara Akademi Dewa Biru, menelan semua yang ada di jalurnya, dan jeritan memilukan dari miliaran jiwa yin itu menakutkan bagi semua orang. Menyaksikan pendekatan tanpa henti dari miliaran hantu yin dan jiwa yin, Chen Jing berteriak, "Semuanya, bersiaplah untuk pertempuran. Ingat, tidak seorang pun boleh meninggalkan pesawat selama pertempuran. Lagi pula, ada terlalu banyak jiwa yin. Begitu berada di luar pesawat udara, tanpa perlindungan dari lingkungannya, seseorang niscaya akan mati. Ditambah lagi, lebih mudah untuk melarikan diri dalam pesawat udara jika diperlukan. Performa pertempuran ini akan dicatat di papan skor Akademi dan akan digunakan sebagai salah satu referensi untuk promosi ke Azure God Mansion di masa mendatang. Semuanya, berikan yang terbaik." Chen Jing berteriak keras sekali lagi. Mendengar hasil pertarungan ini dapat dijadikan acuan untuk promosi ke Azure God Mansion, semua murid merasa sangat bersemangat. Ledakan. Sebuah pedang besar tiba-tiba turun dari langit, menyapu bersih gelombang-gelombang ki pedang, bagaikan sebuah tornado yang menghantam tengah-tengah miliaran hantu yin dan jiwa yin, dan seketika itu juga, banyak sekali dari mereka yang terbantai. Semua orang terkejut dan melihat sepasukan prajurit melesat dari langit, mendekat dengan cepat. Itu pasukan Azure God Mansion. Memang, itu adalah pasukan Azure God Mansion. Dengan munculnya miliaran hantu yin dan jiwa yin, Azure God Mansion pasti telah mengirim pasukan mereka untuk menumpas mereka. Akademi Dewa Azure hadir untuk membantu pasukan Istana Dewa Azure. Kekuatan utamanya masih pasukan Azure God Mansion. Yang memimpin pasukan Azure God Mansion adalah seorang pria parubaya yang bertubuh besar, tingginya 3 meter. Ada bekas luka di dahinya. Melihat lelaki setengah baya itu, para petinggi Akademi Dewa Biru merasa gembira, Tuan Dewa Pedang Zhao Feng. Dewa Pedang Zhao Feng memang merupakan salah satu dari 4 dewa di Istana Dewa Biru, setara dengan Dewa Pedang Silong. Melihat Dewa Pedang Zhao Feng sendiri yang memimpin pasukan Istana Dewa Biru, para petinggi Akademi Dewa Biru merasa amat lega. Bunuh. Suara dingin Dewa Pedang Zhao Feng terdengar, berubah menjadi pedang ki yang bergulir, membajak di tengah-tengah hantu yin dan jiwa yin yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, kekuatan ki pedang yang berputar di sekitar pedang besar yang diayunkannya semakin meningkat bagaikan tornado besar, yang terus berputar di tengah gelombang hantu yin dan jiwa yin. Dengan setiap spiral, tak pelak lagi ia membantai sejumlah besar hantu yin dan jiwa yin. Pasukan Azure God Mansion juga menyerang sekaligus, dan pedang ki melonjak bagai gunung, menghantam gelombang hantu yin, menghancurkan mereka yang tak terhitung jumlahnya hingga berkeping-keping. Bunuh. Chen Jing melihat ini dan juga meraung, tidak repot-repot menyapa Dewa Pedang, mengarahkan kapal terbang menuju serangan hantu yin dan jiwa yin. Bahkan sebelum mendekati gelombang hantu yin, Yang Xiaotian mengayunkan pedang pengubur surga dan pedang pembunuh setan di tangannya, dan tiba-tiba, puluhan ribu pedang ki meledak. Makam surga yang terkubur. Cahaya pembasmi iblis. Pedang ki pengubur surga dan pedang ki pembasmi setan mengukir 2 celah besar pada gelombang hantu yin kemanapun mereka lewat. Serangan ini telah membunuh ratusan hantu yin. Dengan tingkatan Yang Xiaotian sebagai seorang martial venerable, mampu membunuh ratusan yin ghost dalam satu serangan merupakan tanda kekuatan tempur yang mengerikan. Murid-murid akademi lainnya juga melakukan gerakan berturut-turut. Seketika, teriakan pertempuran mengguncang langit. Hantu yin dan jiwa yin yang tak terhitung jumlahnya meratap tanpa henti. Namun, ada terlalu banyak hantu yin dan jiwa yin, dan Chen Jing tidak berani mengemudikan kapal terbang terlalu dekat.
Mereka hanya membunuh di bagian pinggiran saja. Begitu hantu Yin dan jiwa Yin mendekat, dia mengarahkan kapal terbang untuk mundur. Sementara itu, pasukan Azure God Mansion membentuk formasi pertempuran, bertempur masuk dan keluar 3 kali, membantai hantu Yin dan jiwa Yin, lalu mengirim mereka terbang. Kekuatan tempur yang luar biasa dari pasukan Azure God Mansion membuat darah para pengikut Azure God Academy mendidih karena kegembiraan. Akan tetapi, terdapat begitu banyak miliaran hantu Yin dan jiwa Yin sehingga tidak peduli berapa banyak yang terbunuh, tampaknya tidak ada habisnya, dan mereka tidak dapat dimusnahkan. Hantu Yin dan jiwa Yin yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus keluar dari makam pedang kematian, dan semakin banyak mereka dibunuh, semakin banyak pula jumlah mereka yang bertambah. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Melihat gerombolan hantu Yin dan jiwa Yin yang tak berujung, Yang Xiaotian mengerutkan kening, pada tingkat ini, bahkan jika mereka terus membunuh selama sebulan, mereka mungkin tidak akan menghabisi semua hantu Yin dan jiwa Yin ini. Kecuali mereka dapat mengalahkan para Master Sekte Nether yang mengendalikan hantu Yin dan jiwa Yin. Pada saat ini, kekaisaran di sekitarnya juga mengirimkan pasukan besar untuk membantu mengepung dan membantai hantu Yin dan jiwa Yin, tetapi masih belum ada tanda-tanda jumlah mereka akan berkurang. Kepala sekolah, jika ini terus berlanjut, kita akan menghabiskan semua yuan sejati kita, dan cepat atau lambat, kita akan mati di tangan hantu Yin dan jiwa Yin ini. Seorang leluhur berbicara dengan kesal, kita mungkin juga bisa langsung menyerbu ke makam pedang kematian dan membunuh para Master Sekte Nether yang mengendalikan hantu Yin dan jiwa Yin. Chen Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, ke dalam makam pedang kematian, tidak seorang pun bisa keluar hidup-hidup, tidak peduli siapapun yang masuk. Malam pun tiba, dan semakin gelap. Darah mengotori bumi hingga merah. Saat kegelapan menyelimuti daratan, Yang Xiaotian menyadari bahwa kekuatan hantu Yin dan jiwa Yin telah tumbuh pesat, yang sebelumnya serangan ganda dapat membunuh ratusan hantu Yin dan jiwa Yin, sekarang hanya dapat membunuh 100. Di tengah-tengah semua orang yang bertarung dengan berdarah-darah, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggetarkan surga. Gelombang suara gemuruh itu sendiri membunuh entah berapa banyak hantu Yin dan jiwa Yin. Apa yang awalnya merupakan pasukan hantu Yin yang padat dan tak berujung, tiba-tiba tampak berkurang secara signifikan. Semua orang menyaksikan dengan kaget ketika sebuah cakar beruang raksasa merobek kekosongan, menghantam dengan kuat. Ledakan, bumi bergetar, pasukan hantu Yin langsung hancur, jutaan orang tewas. Gelombang kejut yang mengerikan itu menyapu, dan di tempat gelombang itu lewat, semua hantu Yin berubah menjadi abu. Di hadapan semua orang muncul seekor beruang biru raksasa yang tampak menopang langit dan berdiri di atas bumi. Tuan Beruang Biru, Tuan Beruang Biru telah datang. Orang-orang yang terkunci dalam pertempuran berkepanjangan, akhirnya melihat kemunculan Lord Azure Bear. Bab 406 Masalah bagi Beruang Biru. Sejak zaman kuno, Beruang Azure telah menekan satu era demi era di benua Dewa Azure. Selama Beruang Azure hadir, tidak akan ada kekacauan besar di benua Dewa Azure. Selama Azure Bear ada, tidak ada setan, hantu, atau monster yang dapat menimbulkan masalah. Beruang Azure merupakan pin penstabil benua Dewa Azure. Melihat Beruang Biru muncul dan merasakan kekuatan surgawi yang besar dan tak terbatas, murid-murid Akademi Dewa Biru merasa gembira dan gembira. Tentara kekaisaran yang mengepung berlutut karena kegirangan. Pasukan Azure God Mansion pun ikut gembira saat melihat Azure Bear. Bahkan para ahli dewa seperti Chen Jing dan Li Bi merasakan penghormatan, kekaguman, dan sangat tersentuh. Mata beruang Azure itu dingin dan tajam saat cakar beruangnya, yang serupa dengan cakar gunung surgawi kuno, menyerang sekali lagi. Ledakan, bumi bergetar hebat. Yang dapat dilihat hanyalah hantu Yin dan jiwa Yin yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu dan terus melayang ke udara. Di bawah pemogokan ini, hampir semua hantu Yin dan jiwa Yin terguncang sampai mati. Sebelumnya, tidak peduli seberapa keras orang-orang bertarung, mereka tidak dapat melihat pintu masuk ke makam pedang kematian, karena terdapat begitu banyak hantu Yin dan jiwa Yin, yang mengubur pintu masuk tersebut di bawah lapisan-lapisan yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi sekarang, dengan serangan dari beruang biru langit, hantu Yin dan jiwa Yin yang tak terhitung jumlahnya terguncang hingga mati, dan pintu masuk ke makam pedang kematian akhirnya tampak di hadapan semua orang. Beruang biru itu mendengus dingin, lalu menyerang sekali lagi dengan kakinya, langsung mengguncang hantu Yin dan jiwa Yin yang tersisa hingga mati. Para penonton dari Akademi Dewa Azure terdiam melihat pemandangan itu. Betapa hebatnya kekuatan ini,
dua serangan telapak tangan telah membunuh pasukan besar yang terdiri dari jutaan hantu Yin dan jiwa Yin. Kengerian hantu Yin dan jiwa Yin tersebut merupakan sesuatu yang sangat dipahami setiap orang, mereka sangat sulit dibunuh, orang-orang tidak mungkin bisa membasmi mereka seluruhnya, namun kini, dalam sekejap mata, mereka telah musnah seluruhnya. Tuan Beruang Biru tidak terkalahkan. Setelah goncangan itu berlalu, tentara-tentara dari berbagai kekaisaran bersorak dan mengangkat senjata, beberapa di antara mereka bahkan meneteskan air mata. Setelah memadamkan semua hantu Yin dan jiwa Yin di luar makam pedang kematian, Beruang Biru tidak berhenti dan terus maju ke makam pedang kematian, membunuh semua hantu Yin dan jiwa Yin yang ada di jalurnya. Ia bahkan tidak menyerang dengan kakinya, satu getaran dari kekuatan surgawiyahnya melemparkan hantu Yin dan jiwa Yin yang tak terhitung jumlahnya ke udara sejauh entah berapa mil. Di dalam makam pedang kematian, seseorang dapat sesekali mendengar kekuatan penghancur dunia dari beruang Azure. Melihat sosok beruang Azure yang menjulang tinggi menyerbu ke makam pedang kematian, murid-murid Akademi Dewa Azure diliputi emosi, sedemikian rupa sehingga mereka berusaha keras untuk mendapatkan kembali ketenangan mereka untuk waktu yang lama. Tuan Beruang Biru telah memasuki makam pedang kematian, dia pasti akan membantai dalang yang mengendalikan hantu Yin dan jiwa Yin. Kata Chen Jing sambil memperhatikan sosok beruang biru yang menghilang, dia merasa gembira dan senang. Dengan adanya Tuan Beruang Biru di sini, para penguasa sekte Nether itu akan hancur. Kata Libby sambil tersenyum. Bai Li, Zheng Qianqian, dan semua orang mulai merasa penuh harapan. Hanya Yang Xiaotian yang tidak bisa menahan kekhawatiran di dalam hatinya. Karena dia sangat menyadari teror entitas di makam pedang kematian. Terlebih lagi, dia selalu merasa bahwa munculnya pasukan besar hantu Yin dan jiwa Yin ini tidak sesederhana itu. Tampaknya kemunculan makam pedang kematian secara khusus dimaksudkan untuk memikat beruang Azure ke sini. Jika pihak lain berani melakukannya, mereka pasti sudah memiliki sarana untuk menghadapi Azure Bear. Setelah itu, Chen Jing memimpin orang-orang dari Akademi Dewa Biru untuk menemui Dewa Pedang Zhao Feng. Tatapan Zhao Feng jatuh pada Yang Xiaotian, dan senyum muncul di wajahnya yang selalu serius dan tenang. Apakah kamu Yang Xiaotian? Silong tidak punya apa-apa selain pujian untukmu setelah dia kembali. Junior Yang Xiaotian, aku datang untuk menemui Tuan Zhao Feng, kata Yang Xiaotian sambil mengatupkan tangan dan penuh hormat. Pada saat ini, salah satu murid muda Zhao Feng melangkah maju, matanya dipenuhi dengan semangat juang saat dia menatap Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, aku ingin bertarung denganmu. Namun, Zhao Feng langsung menangkapnya dan melemparkannya ke samping sambil berkata, dasar bocah, beraninya kau menantang seseorang di alam kaisar untuk bertarung. Dia kemudian tersenyum pada Yang Xiaotian, ini muridku, dia memang suka berkelahi. Dia kemudian berkata, nak, apakah kamu tertarik mempelajari ilmu pedang? Jika kamu tertarik, kamu bisa datang menemuiku kapan saja. Mendengar ini, semua orang memandang Yang Xiaotian dengan iri. Zhao Feng adalah salah satu tokoh terkuat dalam ilmu pedang di benua Dewa Biru. Menerima bimbingan dari Zhao Feng dalam ilmu pedang adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Petik 2. Baiklah, terima kasih, Tuan Zhao Feng, jawab Xiaotian sambil tersenyum, tanpa menolak. Zhao Feng berkata kepada Chen Jing dan yang lainnya, mari kita cari tempat di dekat sini untuk mendirikan kemah dan beristirahat sambil menunggu Tuan Beruang Biru kembali. Chen Jing mengangguk setuju. Jadi, pasukan Azure God Mansion dan orang-orang dari Azure God Academy mendirikan kemah di kaki gunung yang jauh, menunggu kembalinya Azure Bear. Malam semakin larut dan sunyi. Bumi terdiam. Pada awalnya, kekuatan penghancur Azure Bear masih bisa terdengar sesekali keluar dari dalam makam pedang kematian. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan penghancur Azure Bear pun berangsur-angsur menghilang. Chen Jing, Libby, dan lainnya dari Azure God Academy masing-masing duduk bermeditasi untuk berkultivasi dan beristirahat. Namun hati Xiaotian bertambah gelisah. Akhirnya, ia memutuskan untuk menjelajah ke makam pedang kematian untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beruang Biru Langit merupakan kekuatan penstabil benua Dewa Biru Langit, ia tidak boleh terluka. Karena jika sesuatu terjadi pada Beruang Biru Langit, benua Dewa Biru Langit akan terjerumus ke dalam kekacauan dan pertumpahan darah. Oleh karena itu, Xiaotian menyuruh Guru Ding menyembunyikan auranya, dan tanpa seorang pun menyadarinya, dia terbang meninggalkan perkemahan itu. Sesampainya di pintu masuk makam pedang kematian, tanpa ragu dia langsung masuk ke dalam makam itu dengan cepat. Xiaotian sangat akrab dengan makam pedang kematian.
Begitu Xiao Tian masuk, dia memanggil api surgawi 1000 Buddha dan api surgawi kesengsaraan guntur. Dikelilingi oleh dua api surgawi yang besar ini, dia terbang cepat ke depan. Dia memperhatikan bahwa gas kehijauan yang menyelimuti langit di atas makam pedang kematian lebih padat daripada sebelumnya, bergulung dan mengepul, menekan permukaan makam, membuat siapapun sulit mengatur napas. Terlebih lagi, angin dingin di dalam makam pedang kematian lebih kuat dan ganas dari sebelumnya, bertiup kencang bagaikan badai yang menderu, membuat jubah Xiao Tian berkibar tak henti-hentinya. Xiao Tian memperkuat Yuan sejati di sekujur tubuhnya. Meski begitu, dia masih merasa seperti akan terpesona. Saat ia terus maju, gas kehijauan di atas makam itu menjadi semakin tebal. Sekalipun Xiao Tian sudah siap, dia masih mengalami halusinasi seperti terakhir kali, hanya saja lebih kuat. Untungnya, Guru Ding ada di sana untuk membangunkannya. Xiao Tian terus terbang maju dengan kecepatan tinggi. Di tanah, ada jejak kaki raksasa yang ditinggalkan oleh Azure Bear. Banyak makam yang hancur menjadi debu. Itu adalah pemandangan yang benar-benar kacau. Saat Xiao Tian menyelidiki lebih dalam, dia akhirnya merasakan kehadiran Azure Bear. Akan tetapi, aura Azure Bear tampak tersebar. Selain kehadiran Azure Bear, ada lusinan aura lain, masing-masing luar biasa kuatnya, dengan dua di antaranya hampir sama kuatnya dengan Azure Bear. Azure Bear terluka. Merasakan aura Azure Bear yang tidak teratur, hati Xiao Tian pun hancur dan dia semakin mempercepat langkahnya. Pada saat itu, di bagian terdalam makam pedang kematian, puluhan orang dengan panik menyerang Azure Bear. Di antara para pemimpin itu, tak lain dan tak bukan adalah Dewa Kematian Abadi. Yang satunya lagi, yang mengenakan jubah Dewa Neter dari neraka, sama kuatnya dengan Dewa Kematian Abadi, yang tak lain adalah Yan Ping, putra Dewa Neter. Dan tubuh Azure Bear yang menjulang tinggi dan megah telah terhantam di beberapa tempat. Dimanapun dia terkena, yin ki hijau yang menyedihkan dan ki kematian yang abadi terpancar. Yan Ping, melihat ke arah beruang biru yang sedang berjuang, mencibir, "Beruang tua, kau telah terkena ki yin neter milikku dan ki kematian abadi dari Dewa Kematian Abadi. Kau tidak akan bertahan lama. Hari ini, kamu pasti akan mati." Dewa Kematian Abadi terkekeh, "Setelah membunuhmu, aku akan memurnikanmu menjadi hantu abadi. Kemudian, aku akan menggunakanmu untuk membantai makhluk yang tak terhitung jumlahnya di benua Dewa Biru. Benua yang ingin kau lindungi akan menjadi sasaran pembantaian oleh tanganmu sendiri." Bayangkan perasaan itu, sensasi itu, luar biasa. Benar-benar luar biasa. Bab 407, Dewa Kematian Abadi, kita bertemu lagi. Sang Dewa Kematian Abadi tertawa terbahak-bahak, tawanya dipenuhi kesombongan dan kegembiraan yang haus darah. Dia gembira memikirkan bahwa setelah kematian beruang Azure, ia akan membantunya membantai makhluk yang tak terhitung jumlahnya di benua Dewa Azure. Ini lebih mengasyikkan daripada membunuh Azure Bear itu sendiri. Beruang biru itu mengeluarkan raungan yang menggelegar setinggi langit, cakarnya mengayun dengan ganas ke arah putra Dewa Neter dan Dewa Kematian Abadi. Kekuatan surgawi yang tak terkendali mengalir deras seperti sungai di 9 surga, mengalir deras menuju putra Dewa Neter dan Dewa Kematian Abadi. Melihat hal itu, putra Dewa Neter dan Dewa Kematian Abadi saling menyerang balik dengan telapak tangan mereka. Kekuatan dahsyat Nethergat berubah menjadi miliaran hantu yin, dan ki kematian abadi menjelma menjadi miliaran hantu abadi, beradu hebat dengan kekuatan surgawi Azure Bear yang dahsyat. Ledakan, ledakan yang mengguncang bumi. Kekuatan apokaliptik itu menghempaskan makam-makam kuno yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Bahkan pedang yang terkubur di dalam makam itu hancur berkeping-keping karena kekuatan ketiganya. Pedang-pedang ini semuanya terkenal sejak zaman kuno dan prasejarah, mampu mengiris besi seolah-olah itu lumpur, kekuatannya mencengangkan, tetapi sekarang, semuanya hancur berkeping-keping di bawah pengaruh kekuatannya. Putra Dewa Neter dan Dewa Kematian Abadi terpaksa mundur sejauh lebih dari 100 meter. Akan tetapi, beruang Azure juga mengalami kesulitan, telapak kakinya kesemutan karena kaget, mundur berkali-kali, dan mundur lurus sejauh 100 meter ke belakang. Setelah pukulan itu, meskipun Azure Bear memiliki sedikit keunggulan, itu saja yang ada, hanya sedikit keuntungan. Putra Dewa Neter, ekspresi Yan Ping menjadi gelap. Kekuatan Azure Bear jauh melampaui ekspektasinya. Bahkan setelah mengambil telapak Dewa Neter dan cetakan telapak tangan abadi, masih sangat kuat. Untungnya, dia sudah siap. Di dalam makam pedang kematian, energi hantu menyebabkan kebingungan,
semakin lama beruang biru tinggal, semakin kuat erosi oleh energi hantu. Akhirnya, ia akan melihat ilusi, dan saat itulah beruang biru akan mati. Tepat saat beruang biru berhasil memukul mundur putra Dewa Neter dan Dewa Kematian Abadi dengan serangan telapak tangan, tiba-tiba sebuah kekuatan telapak tangan yang mengerikan menerobos udara dan mengincar punggung beruang biru. Si beruang biru tidak punya waktu untuk berpikir dua kali dan segera menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Sebuah suara berdenting keras bergema. Pria parubaya yang melancarkan serangan diam-diam itu, tak lain dan tak bukan adalah iblis mayat, berhasil ditangkis oleh beruang biru dan berulang kali mundur. Iblis mayat, jika kau terus menjadi kaki tanganku, aku akan melenyapkan sekte iblis mayatmu sepenuhnya. Teriak beruang biru. Pria parubaya yang menyergapnya memang iblis mayat. 150.000 tahun lalu, benua Dewa Biru menyaksikan munculnya tiga makhluk yang sangat berbakat dan kuat. Yang satu merupakan penguasa segala dewa, yang satu merupakan yang mulia jahat abadi, dan yang satu lagi adalah iblis mayat yang ada di hadapan mereka ini. Meskipun benua Dewa Biru telah menghasilkan banyak makhluk yang sangat kuat 100.000 tahun yang lalu, iblis mayat, yang mulia jahat abadi, dan penguasa semua dewa menonjol sebagai yang paling sensasional di antara semuanya. Mengingat bahwa iblis mayat disebut sejajar dengan yang mulia jahat abadi dan penguasa semua dewa, orang dapat membayangkan kekuatan yang dimilikinya. 100.000 tahun lalu, setelah penguasa segala dewa menghilang, iblis mayat juga ikut menghilang. Dalam 10.000 tahun berikutnya, iblis mayat tidak muncul kembali. Semua orang mengira iblis mayat telah mati, tetapi sekarang, dia tidak hanya hidup, tetapi dia juga telah bergabung dengan putra Dewa Neter dan Dewa Kematian Abadi untuk mengepung beruang biru. Mendengar perkataan iblis mayat, dia menyeringai dingin, "Beruang biru, apakah menurutmu kau masih punya kesempatan untuk melarikan diri dari makam pedang kematian? Begitu aku membunuhmu dan melahap daging serta darahmu, aku pasti akan mampu mengolah teknik surgawi iblis mayatku ke puncak kesempurnaan." Puluhan ahli lainnya juga melancarkan gerakan, membombardir Azure Bear hingga terus mundur. Puluhan ahli ini, meskipun tidak sekuat iblis mayat, juga merupakan leluhur tertinggi sekte Neter dan iblis luar biasa, masing-masing dengan kekuatan tak terduga. Dan justru karena alasan inilah beruang Azure tidak dapat melepaskan diri. Kalau tidak, hanya dengan putra Dewa Neter, Dewa Kematian Abadi, dan iblis mayat, mereka bertiga tidak akan mampu menahannya sama sekali. Di bawah pengepungan puluhan putra Dewa Neter, beruang biru menghirup semakin banyak gas pengikis jiwa, dan meskipun jiwa surgawinya sangat kuat, ia secara bertahap mulai goyah. Terlebih lagi, dia telah diserang oleh kekuatan telapak tangan putra Dewa Neter dan Dewa Kematian Abadi dan terus-menerus terkikis oleh Ki Neter dan Ki Kematian Abadi. Semakin dia menggunakan kekuatan surgawinya, semakin parah luka-lukanya. Putra Dewa Neter menyadari kelelahan beruang Azure dan berteriak, "Semuanya, berusahalah lebih keras dan bunuh beruang Azure secepat mungkin." Kors Demons dan yang lain segera mengerahkan kekuatan surgawi mereka sepenuhnya, menyerang Azure Bear dengan lebih ganas. Mereka juga tahu bahwa selama mereka membunuh beruang biru dengan sekuat tenaga, situasi keseluruhan akan tenang, jika tidak, semakin panjang malam, semakin banyak mimpi yang akan terjadi. Jika pasukan Dewa Biru di luar menyadari ada yang tidak beres, itu akan menyebabkan banyak masalah. Di bawah pengepungan terpadu dari putra Dewa Neter, Dewa Kematian Abadi, dan yang lainnya, beruang biru kembali dipukul dari belakang oleh Dewa Kematian Abadi, menyebabkan dia memuntahkan seteguk besar darah. Azure Bear sangat marah. Namun dia juga tidak berdaya. Setengah tahun yang lalu, Dewa Kematian Abadi terluka parah oleh orang misterius, namun sekarang luka-lukanya tidak hanya sembuh, tetapi dia juga menjadi lebih kuat. Pada hari-hari itu, Dewa Kematian Abadi pasti telah memperoleh sejumlah harta surgawi yang membantunya memulihkan luka-lukanya, kalau tidak, mustahil luka-lukanya bisa sembuh secepat itu. Tebakan Azure Bear benar, Dewa Kematian Abadi telah menemukan benda yang mirip dengan buah Dewa Kehidupan di tanah pemakaman abadi, dan justru karena itulah luka-lukanya sembuh dengan cepat. Melihat beruang biru itu menerima serangan telapak tangan lagi di punggungnya, Dewa Kematian Abadi tertawa penuh kemenangan, "Beruang tua, hentikan perjuanganmu yang sia-sia. Jangan pernah berpikir tentang Zheng Yongjiang dan Silong yang akan menyelamatkanmu. Biar ku beritahu, Zheng Yongjiang dan Silong tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri saat ini." Mendengar ini, raut wajah Azure Bear berubah. Putra Dewa Neter dan Dewa Kematian Abadi telah membujuknya ke sini bukan hanya untuk membunuhnya, tetapi juga untuk menghancurkan Azure God Mansion.
Dewa Azure juga menghadapi pengepungan oleh Sekte Nether, Sekte Iblis Mayat, dan berbagai sekte tertinggi. Terlebih lagi, mereka berencana untuk menyelamatkan tubuh Dewa Nether yang tak terkalahkan. Jika mayat Dewa Nether yang tak terkalahkan diselamatkan, dan Dewa Nether yang tak terkalahkan dihidupkan kembali, maka benua Dewa Biru benar-benar akan hancur. Azure Bear merasa putus asa. Mungkinkah dia benar-benar akan meninggal di sini hari ini? Beruang tua, kesombonganmu adalah kehancuranmu, kalau tidak, kau tidak perlu mati, putra Dewa Nether Yan Ping terkekeh sinis. Kalau saja Azure Bear tidak begitu sombong dan tidak berani masuk ke dalam makam pedang kematian, tentu saja mereka tidak akan bisa membunuh Azure Bear dari luar. Tepat saat Dewa Kematian Abadi dan Dewa Nether Putra Yan Ping hendak melancarkan pukulan mematikan lainnya kepada beruang biru langit, tiba-tiba, terdengar suara terobosan udara dari kejauhan. Melihat seseorang datang, semua orang terkejut. Lagi pula, makam pedang kematian diselimuti oleh gas pengikis jiwa yang bersifat halusinasi, mencapai tempat ini bukanlah perkara mudah. Kerumunan orang menoleh. Mereka melihat pendatang baru itu adalah seorang pemuda berusia pertengahan belasan tahun yang mengenakan jubah brokat biru. Melihat pendatang baru itu adalah seorang pemuda, semua orang tercengang. Ketika Dewa Kematian Abadi melihat siapa orang itu, seluruh tubuhnya tampak telah diledakkan oleh guntur surgawi 9 surga, dan wajahnya berubah drastis. Itu kamu. Pukulan dahsyat dari dalam makam surgawi abadi adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilupakannya. Wajah Yang Xiaotian dan kuali obat yang mengerikan telah menjadi mimpi buruknya akhir-akhir ini. Sejak melarikan diri dari makam surgawi abadi terakhir kali, dia kadang-kadang melihat sekeliling dengan gugup ketika keluar, khawatir bertemu dengan pemuda itu. Mendengar teriakan kaget Dewa Kematian Abadi dan melihat perubahan drastis dalam ekspresinya, semua orang terkejut. Tampaknya Dewa Kematian Abadi takut pada pemuda ini. Dewa Kematian Abadi yang kuno dan tangguh benar-benar takut pada seorang pemuda. Putra Dewa Nether Yan Ping juga kebingungan, tidak mengerti mengapa Dewa Kematian Abadi begitu ketakutan saat melihat pemuda ini. Untuk sesaat, semua orang menghentikan serangan mereka. Azure Bear mendapat kesempatan untuk mengatur napas. Yang Xiaotian menatap belasan orang yang mengepung beruang biru langit, mengerutkan kening, dan tatapannya jatuh pada Dewa Kematian Abadi. Dia tersenyum lebar, Dewa Kematian Abadi, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Bab 408 Betapa beruntungnya benua Dewa Biruku. Dewa Kematian Abadi, setelah mendengar sapaan, ramah, dari Yang Xiaotian, tak dapat menahan diri untuk tidak berkedut di wajahnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia dengan paksa menekan rasa takut di dalam hatinya dan berteriak dengan ganas di balik keberanian yang pura-pura. Nak, waktumu tepat sekali, aku hanya berencana untuk datang mencarimu. Sekarang kamu sudah di sini, hari ini makam pedang kematian akan menjadi tempat pemakamanmu. Dengan mengatakan itu, dia menyebarkan ki kematian abadi ke sekujur tubuhnya, lapis demi lapis, membentuk penghalang abadi. Putra Dewa Nether, Yan Ping, menyadari Dewa Kematian Abadi melepaskan ki kematian abadinya secara maksimal, bahkan membentuk penghalang abadi, dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Siapakah pemuda ini? Ia bahkan telah menyebabkan Dewa Kematian Abadi panik sampai-sampai menggunakan penghalang abadi. Perlu diketahui, mereka baru saja bertarung melawan Azure Bear, dan Dewa Kematian Abadi sama sekali tidak menggunakan penghalang abadi. Namun sekarang, saat melihat pemuda itu, dia langsung memasang penghalang abadi. Begitukah? Yang Xiaotian menjawab dengan tenang, berjalan menuju Dewa Kematian Abadi dan yang lainnya. Yang Xiaotian pun tidak menyembunyikan auranya, menyingkapkan alam marsial venerabelnya agar dilihat semua orang, namun Dewa Kematian Abadi terus menelan ludahnya, tidak berani bergerak. Melihat Dewa Kematian Abadi tidak menyerang, putra Dewa Nether, Yan Ping, Iblis Mayat, dan yang lainnya dipenuhi dengan keraguan dan keterkejutan, tidak seorang pun berani memimpin. Tiba-tiba, gelombang cahaya meletus dari sekujur tubuh Yang Xiaotian saat dia berteriak, Tuan Ding. Teriakan itu bergema di langit. Mendengar Yang Xiaotian berteriak memanggil Guru Ding, raut wajah Dewa Kematian Abadi berubah drastis. Dia langsung berubah menjadi aliran ki kematian, merobek kehampaan, bahkan menerobos makam yang tak terhitung jumlahnya, menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap mata, Dewa Kematian Abadi lenyap dari pandangan semua orang. Tidak meninggalkan apapun kecuali jejak ki kematian yang abadi. Semua orang berdiri di sana, tercengang. Apa yang terjadi? Dewa Kematian Abadi benar-benar telah melarikan diri. Pemuda ini baru saja memanggil Guru Ding,
dan Dewa Kematian Abadi menjadi begitu ketakutan hingga ia lari. Semua orang merasa sulit mempercayainya. Bahkan si beruang Azure pun tercengang. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan ketika Dewa Kematian Abadi menghadapinya sendirian, dia tidak cukup takut untuk melarikan diri. Apakah Tuan Ding pemuda ini bahkan lebih mengerikan daripada dirinya? Siapakah Guru Ding? Tampaknya tidak ada orang seperti itu di benua Dewa Biru. Melihat Dewa Kematian Abadi melarikan diri, putra Dewa Nether, Yan Ping, Iblis Mayat, dan yang lainnya bahkan semakin bingung, pandangan mereka tertuju pada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, yang merasa lega karena Dewa Kematian Abadi berhasil lolos, tahu bahwa air guntur kesengsaraan surgawi yang tersisa sudah langka, hanya tersisa 7 suap. Yang Xiaotian terus mendekati putra Dewa Nether, Yan Ping, Iblis Mayat, dan yang lainnya. Tuan-tuan, kalian pasti penasaran mengapa Dewa Kematian Abadi telah melarikan diri. Dengan itu, tubuh Yang Xiaotian melonjak dengan cahaya hitam, saat kekuatan kegelapan yang luar biasa meraung keluar. Di mata orang banyak yang tercengang, seekor naga hitam raksasa terbang keluar dari dalam Yang Xiaotian. Ketika naga hitam menampakkan diri, seekor naga yang mengerikan mungkin akan menyapu langit dan bumi. Di sekitar tubuh naga hitam, sebuah cincin jiwa berwarna emas dan merah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya terwujud. Di dalam cincin jiwa emas dan merah, bayangan kegelapan yang hampir tak terbatas berkelebat masuk dan keluar dari pandangan. Saat bayang-bayang kegelapan terpaku pada kerumunan, mata seukuran danau dan berwarna merah darah itu menimbulkan rasa takut pada Yan Ping, Iblis Mayat, dan bahkan beruang biru. Putra Dewa Nether, Yan Ping, berseru ngeri, penguasa abisal. Itu adalah cincin jiwa penguasa abisal. Iblis Mayat dan yang lainnya gemetar. Cincin jiwa pemuda ini sebenarnya adalah cincin jiwa Abyssal Master. Kau membunuh Abyssal Master. Azure Bear juga terkejut. Sebelumnya, diduga Abyssal Master telah terbunuh. Sang Abyssal Master sebenarnya telah mati di tangan pemuda sebelum mereka. Itu adalah Abyssal Master, Soul Beast yang berusia hampir 2 juta tahun. Beruang biru mungkin tak terkalahkan, dan Dewa Kematian Abadi mungkin tak terkalahkan, tetapi semua dewa di benua Dewa Biru tahu, yang benar-benar tak terkalahkan adalah entitas dari jurang. Dan sekarang, entitas dari jurang itu benar-benar mati di tangan pemuda ini. Tuan Ding. Tiba-tiba, Yang Xiaotian mengeluarkan lolongan ke langit. Dalam sekejap, cahaya keemasan yang melonjak dan tak terbatas meledak dari dalam tubuh Yang Xiaotian. Semua orang melihat sebuah kuali emas yang sangat besar dan berkilauan terbang keluar. Kuali emas ini lebih besar dari Abyssal Master, dan lebih besar dari Azure Bear. Terbakar dengan api emas tak terbatas, kuali emas menyerbu ke arah putra Dewa Nether. Merasakan kekuatan kuali emas yang dahsyat, putra Dewa Nether pun merasa ngeri. Kekuatan Dewa Nether-nya dengan panik menguatkan dirinya saat pedang Dewa Nether di tangannya ditebas dengan ganas. Buka pintunya untukku, teriaknya. Dentang. Kekuatan pemusnah Nether God Blade menghantam Golden Cauldron. Cahaya berceceran di mana-mana. Tapi itu sia-sia. Kecepatan kuali emas tidak berkurang, ia menyerang putra Dewa Nether dalam sekejap. Ledakan. Tanah tempat putra Dewa Nether berdiri terlempar menjadi lubang raksasa yang mengerikan, dan saat ia terpental, semua yang ada di jalannya, hutan, kuburan, gunung, hancur total. Seolah-olah makam pedang kematian telah meledak, debu memenuhi langit. Putra Dewa Nether akhirnya jatuh di tepi makam pedang. Dia meludahkan darah segar, kemudian darah kedua dan ketiga. Dia menatap kuali emas dengan ngeri. Dia sekarang mengerti mengapa Dewa Kematian Abadi, setelah mendengar dua kata, Tuan Ding, melarikan diri dengan panik. Ternyata, Master Ding benar-benar seorang kuali yang terkutuk. Iblis Mayat dan para guru besar lainnya yang menyaksikan kuali emas menyala dengan api keemasan di langit sangat ketakutan hingga mereka lumpuh. Maju, teriak putra Dewa Nether, berubah wujud menjadi seberkas cahaya Nether, menerobos udara dan melarikan diri. Iblis Mayat dan para guru besar lainnya tidak berani berlama-lama, kekuatan surgawi mereka dilepaskan dengan gila-gilaan, masing-masing memilih jalan mereka sendiri untuk melarikan diri. Bahkan dua di antaranya sempat bertabrakan, namun setelah terjatuh, mereka bangkit dan melarikan diri lagi. Dalam sekejap, putra Dewa Nether, Iblis Mayat, dan puluhan penguasa tak tertandingi melarikan diri tanpa jejak. Melihat putra Dewa Nether dan yang lainnya melarikan diri dengan panik, Yang Xiaotian tidak mengejar, sebaliknya, dia mendekati beruang biru langit senior, apakah kamu baik-baik saja?
Beruang biru langit itu menggigil ketika mendengar Yang Xiaotian memanggilnya sebagai senior. Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan muda, panggil saja aku beruang biru langit." Menyadari luka-luka Azure Bear, Yang Xiaotian mengeluarkan air guntur kesengsaraan surgawi 6 lapis untuk ditelan oleh rekannya. Meskipun persediaan air guntur kesengsaraan surgawi 9 lapis miliknya terbatas, dia memiliki banyak air guntur kesengsaraan surgawi 6 lapis. Lagi pula, dia telah memperoleh 1 kolam penuh air itu di rumah gua Dewa Petir kuno. Azure Bear terkejut melihat Yang Xiaotian mengeluarkan 6 lapis air petir kesengsaraan surgawi untuknya, tetapi tanpa keberatan, dia menelannya. Seketika, tubuhnya berkedip-kedip dengan kilat, dan luka-lukanya berangsur-angsur sembuh. "Terima kasih banyak, Tuan Muda, dan Tuan Ding atas pertolonganmu," kata beruang biru langit, membungkuk kepada Yang Xiaotian dan kuali emas. Pada titik ini, ia telah berubah kembali ke wujud manusianya. "Kau terlalu sopan, Senior Azure Bear. Sekarang setelah kau sembuh, aku akan pergi," kata Yang Xiaotian sambil menundukkan tangannya. Setelah berbicara, dia pergi, menerobos udara. Melihat Yang Xiaotian hendak pergi, Azure Bear buru-buru bertanya, "Bolehkah saya tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk bertemu Tuan Muda lagi di masa depan?" Yang Xiaotian merenung, "Aku akan mengunjungi Azure God Mansion di masa depan. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia akan menerobos ke alam Kaisar Agung dalam waktu kurang dari 2 tahun, dan pada saat itu, dia pasti akan naik ke Azure God Mansion. Oleh karena itu, tidak akan lama lagi sebelum keduanya bisa bertemu lagi." Mendengar hal ini, beruang biru langit berseru kegirangan. Ketika saatnya tiba, beruang biru langit akan menantikan kedatangan Tuan Muda dan Tuan Ding yang agung. Tanpa berlama-lama, Yang Xiaotian segera pergi dan segera menghilang di cakrawala. Saat melihat kepergian Yang Xiaotian, Azure Bear dipenuhi kegembiraan dan kepuasan, berkata, "Sungguh beruntung benua Dewa Azure kita memiliki pelindung seperti itu." Dia kemudian menatap ke langit dan berkata pada kehampaan, "Tuanku, apakah Anda melihat ini?" Seolah menanggapi perkataan Azure Bear, hati Dewa Azure di dalam Azure God Cave Mansion memancarkan semburan cahaya, satu demi satu. Bab 409, cepat kembali ke Azure God Mansion. Jantung Dewa Biru memancarkan semburan cahaya, dan beruang biru tidak tahu bahwa setelah menelan 6 lapis air guntur kesengsaraan surgawi dari Yang Xiaotian, luka-lukanya untuk sementara ditekan. Berpikir tentang bagaimana Azure God Mansion kini tengah diserang oleh kekuatan seperti Nether Sect dan Course Demon Sect, Azure Bear merasa cemas sekaligus geram, ia pun bergegas terbang meninggalkan Deathsword Tomb. Tepat saat Dewa Pedang Zhao Feng dan pasukan dari Istana Dewa Biru sedang duduk bermeditasi untuk memulihkan diri, tiba-tiba, suara beruang biru terdengar cemas, "Pasukan Istana Dewa Biru, cepatlah kembali ke Istana Dewa Biru." Suara Azure Bear mengguncang langit dan bumi. Dewa Pedang Zhao Feng terkejut. Kemudian, dia melihat beruang Azure keluar dari makam pedang kematian, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang cepat menuju Istana Dewa Azure. "Pasukan Azure God Mansion, patuhi perintahku, cepat kembali ke Azure God Mansion." Dewa Pedang Zhao Feng tidak ragu lagi, dia meraung dan, memimpin, melesat ke langit untuk mengikuti Azure Bear. Pasukan Azure God Mansion juga naik ke langit dan mengikuti dari dekat. Chen Jing, Li Bi dan yang lainnya sudah waspada. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Azure God Mansion? Li Bi dipenuhi dengan rasa khawatir dan ketidakpastian. Kalau tidak, mengapa Tuan Beruang Biru begitu ingin kembali ke Istana Dewa Biru? "Din, haruskah kita juga mengikuti mereka?" tanya seorang tetua tertinggi kepada Chen Jing. Chen Jing berpikir sejenak, akhirnya menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tuan Beruang Biru memerintahkan pasukan Istana Dewa Biru untuk kembali." Kemudian dia berkata pada Li Bi, "Karena urusan di sini sudah selesai, mari kita hitung jumlah muridnya, dan kita akan kembali ke Akademi Dewa Biru terlebih dahulu." Tak lama kemudian, penghitungan jumlah anggota pun selesai. "Apa katamu?" Xiaotian menghilang. Begitu menerima jawaban itu, hati Chen Jing tersentak, dan dia melotot ke arah tetua yang bertanggung jawab atas murid-murid baru. "Xiaotian masih di sini tadi malam, bagaimana dia bisa menghilang?" Li Bi dan para leluhur tua lainnya juga mengalami perubahan ekspresi yang dramatis. Sekarang, Xiaotian adalah kesayangan Akademi Dewa Azure. Akan sangat buruk jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi padanya. Setelah mendengar bahwa Xiaotian hilang, Lin Meyer, Yao Qingsui, dan beberapa wanita lainnya semuanya menunjukkan ekspresi khawatir.
Setelah mendengar Xiao Tian hilang, Xie Buhui, Xiao Han, dan yang lainnya merasakan kegembiraan tersembunyi di hati mereka. Tempat ini dekat dengan makam pedang kematian. Mungkin masih ada sisa-sisa hantu Yin dan jiwa Yin. Dengan hilangnya Xiao Tian, dia mungkin telah mengalami kecelakaan. Setelah mendengar bahwa Xiao Tian hilang, putra Buddha Tang Huan merasakan kelegaan di hatinya. Pada saat ini, dia juga berharap Xiao Tian tidak akan pernah muncul lagi. Sementara Xie Buhui, Xiao Han, dan yang lainnya diam-diam merasa senang. Tiba-tiba, sebuah sosok terbang melintasi langit dari kejauhan. Yang Xiao Tian, seorang murid berseru dengan terkejut. Semua orang memperhatikan, dan bukankah itu Yang Xiao Tian? Saat melihat Yang Xiao Tian, Lin Meyer, Yao Qingsui, dan beberapa wanita lainnya menunjukkan senyum lega. Chen Jing dan Li Bi yang cemas melihat Yang Xiao Tian kembali dan akhirnya menghela napas lega. Chen Jing dan yang lainnya pergi menyambutnya. Saya hanya keluar untuk berkeliling dan melihat apakah masih ada hantu Yin dan jiwa Yin yang tersisa, membuat dekan dan yang lainnya khawatir, kata Yang Xiao Tian dengan tergesa-gesa. Melihat Yang Xiao Tian kembali, Chen Jing menahan diri untuk tidak menyalahkannya dan tersenyum, baguslah kalian kembali dengan selamat. Kemudian dia berkata kepada semua orang, karena Xiao Tian sudah kembali, mari kita kembali ke akademi. Setelah itu, orang-orang dari Akademi Dewa Azure mulai kembali ke akademi dengan jalan yang sama seperti saat mereka datang. Di kapal terbang, Chen Jing menyuruh semua murid mengeluarkan token identitas mereka untuk mulai mencatat jumlah hantu Yin dan jiwa Yin yang telah mereka bunuh kali ini. Mereka memulai dengan murid-murid inti. Jun Xiaoyao telah membunuh total 112.300 hantu Yin dan jiwa Yin, Li Bi mengumumkan sambil memeriksa token identitas semua orang. Jun Xiaoyao sebenarnya adalah salah satu dari 4 pedang, yaitu pedang Jun. Dia juga tuan muda keluarga Jun. Dia juga yang terdepan di antara murid-murid Akademi Dewa Azure. Xie Buhui membunuh total 105.024 hantu Yin dan jiwa Yin. Xiao Han membunuh total 105.360 hantu Yin dan jiwa Yin. Tak lama kemudian, skor dari 4 pendekar pedang dan 4 cantik pun dihitung semuanya. Kedelapan orang itu semuanya telah membunuh lebih dari 100.000 hantu Yin dan jiwa Yin. Berikutnya adalah murid inti lainnya dan murid yang lebih tua. Terakhir, tibalah giliran murid-murid baru. Masih terdapat kesenjangan kekuatan antara murid baru dan murid lainnya, dengan sebagian besar membunuh kurang dari 10.000 hantu Yin dan jiwa Yin. Hanya sedikit, seperti Fan Wufang dan Buddha Santang Huan, yang berhasil membunuh lebih dari 20.000. Ketika tiba giliran Yang Xiao Tian, Li Bi membaca dengan ekspresi aneh, Yang Xiao Tian telah membunuh total 234.032 hantu Yin dan jiwa Yin. Apa? Begitu Li Bi berbicara, semua orang menatap Yang Xiao Tian dengan tak percaya. Xie Buhui dan Xiao Han bahkan lebih tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa Yang Xiao Tian, seorang murid baru, benar-benar telah membunuh lebih dari 230.000 hantu Yin dan jiwa Yin. Karena kapal terbang itu sangat luas, dengan semua orang ditempatkan di posisi berbeda untuk menyerang, dan ada terlalu banyak hantu Yin dan jiwa Yin, tidak seorang pun memperhatikan berapa banyak yang dibunuh setiap murid, jadi bahkan Chen Jing mendapati jumlah pembunuhan Yang Xiao Tian yang lebih dari 230.000 sungguh mengejutkan. Diketahui bahwa Jun Xiaoyao, yang merupakan pemimpin di antara murid-murid Akademi Dewa Azure dan berada di puncak alam mulia, telah membunuh lebih dari 110.000. Aku hanya membunuh sedikit lebih dari 100.000, Yang Xiao Tian, sebagai murid baru, tidak mungkin kau telah membunuh lebih dari 230.000. Xie Buhui segera berkata. Memang, bahkan Jun Xiaoyao telah membunuh lebih dari 110.000 orang. Bagaimana mungkin kamu bisa membunuh lebih dari 230.000 orang? Xiao Han juga menambahkan dengan serius. Chen Jing menyela, untuk setiap hantu Yin atau jiwa Yin yang terbunuh, ada catatan pada token identitas, itu tidak bisa dipalsukan. Xie Buhui, bagaimanapun, menatap Yang Xiao Tian, kecuali kamu bisa mengalahkanku, kami tidak akan mempercayainya. Yang Xiao Tian menjawab dengan acuh tak acuh, percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Xie Buhui dan Xiao Han sama-sama tercengang. Lin Meyer dan Yao Qingsui tersipu mendengar ucapannya. Beberapa murid perempuan yang lebih berani melirik Yang Xiao Tian. Putri Wan Ning dan Bai Li tidak dapat menahan tawa pelan. Mendengar tawa Wan Ning dan Bai Li, Xie Buhui dan Xiao Han tampak masam. Namun, tenang saja,
Ada turnamen akademi di akhir tahun, kan? Aku akan berpartisipasi di sana, kata Yang Xiaotian kepada Xie Buhui. Azure God Academy mengadakan turnamen akademi di akhir setiap tahun. Akan tetapi, turnamen itu diperuntukkan bagi murid inti, dan apabila murid lain merasa kekuatan mereka cukup, mereka juga dapat mendaftar. Hasil turnamen juga menjadi salah satu kriteria penting untuk promosi ke Azure God Mansion. Yang Xiaotian tidak peduli dengan penampilannya di turnamen, yang terutama, ia ingin menggunakan 4 pedang untuk mengasah kekuatannya sendiri. Mendengar Yang Xiaotian mengatakan dia akan berpartisipasi dalam turnamen akademi akhir tahun, Xie Buhui menyeringai sambil berkata, "Bagus, aku tak sabar untuk menghadapi Junior Brother yang saat itu dan secara pribadi merasakan 2 Divine Grade Golden Core milik Junior Brother yang dan 12 Sword Heart." Di tengah kerumunan, mata Jun Xiaoyao berbinar saat mendengar Yang Xiaotian akan mengikuti turnamen akademi akhir tahun. Dia sudah lama ingin merasakan sendiri 2 inti emas tingkat surgawi milik Yang Xiaotian dan 12 hati pedang. Akan tetapi, sebagai pemimpin di antara para murid, agak canggung baginya untuk meminta duel dengan Yang Xiaotian, dan karena Yang Xiaotian sedang mengikuti turnamen, itu adalah kesempatan yang sempurna. Ketika Chen Jing mendengar bahwa Yang Xiaotian, seorang murid baru, ingin mengikuti turnamen akademi akhir tahun, dia mengerutkan kening. Meskipun Yang Xiaotian memiliki 2 inti emas kelas surgawi dan 12 hati pedang, tingkatannya memang terlalu rendah, dan ada celah dibandingkan dengan murid inti di tingkat ke-10 alam mulia. Dalam pandangannya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Yang Xiaotian, tidak mungkin dia bisa menandingi murid inti tersebut. Tetapi karena Yang Xiaotian ingin berpartisipasi, dia tidak bisa menghalanginya, lagi pula, itu merupakan pilihan pribadi. Bab 410, menekan titik akupuntur. Petik 2. Dalam perjalanan pulang, Yang Xiaotian masih tetap berada di dalam kapal, berkultivasi dalam pengasingan tanpa pernah keluar. Namun, dalam perjalanan kembali ke Akademi Dewa Azure, berita mengejutkan datang dari Istana Dewa Azure, Sekte Nether, Sekte Iblis Mayat, dan banyak Sekte Iblis bergabung untuk mengepung Istana Dewa Azure. Ada sungai darah di Azure God Mansion, dan langit menjadi gelap seolah-olah terjadi gerhana. Untungnya, saat Azure Bear dan pasukan Azure God Mansion bergegas kembali, tubuh Nether God yang tak terkalahkan belum dibawa pergi. Meski begitu, pasukan Azure God Mansion menderita kerugian besar. Tentu saja, mereka yang berasal dari Sekte Iblis juga tidak lolos dengan mudah. Begitu beruang biru kembali, mereka dibantai hingga menjadi kacau balau, dan melarikan diri dalam kekacauan total. Setelah kembali ke Akademi Dewa Azure, Yang Xiaotian segera mulai mencari pedang bayangan surgawi. Dia selalu merasa bahwa dia dapat mengolah 15 hati pedang tak terkalahkan. Akan tetapi, pada hari pertama kembali, dia mencari ke seluruh pegunungan di sekitar paviliun pedang dan tetap tidak menemukan jejak pedang bayangan surgawi. Meski begitu, ia tidak patah semangat dan melanjutkan pencariannya keesokan harinya. Pada hari-hari berikutnya, dia berkultivasi di malam hari dan mencari pedang bayangan surgawi di siang hari. Dia yakin bahwa selama dia mencari di seluruh Akademi Dewa Azure, dia pasti akan menemukan pedang bayangan surgawi. Hanya saja akademi itu sangat luas, sebesar negara kekaisaran, mencari ke seluruh tempat bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Pada hari ketiga pencariannya terhadap pedang bayangan surgawi, Dewa Pedang Silong mengirim muridnya Liu Ziyuan untuk mengantarkan setumpuk ampas obat surgawi. Yang Xiaotian senang, tumpukan yang dikirim Silong jumlahnya 3 kali lipat dari yang dia miliki sebelumnya. 3 kali, cukup bagi pohon Dewa Kehidupan untuk menghasilkan 3 buah Dewa Kehidupan. Oleh karena itu, saat Liu Ziyuan kembali, Yang Xiaotian sangat berterima kasih dan memberinya 30 tetes air guntur kesengsaraan 6 kali lipat. Setelah Liu Ziyuan pergi, Yang Xiaotian segera memberikan semua ampas obat surgawi kepada pohon Dewa Kehidupan agar dimakan dan diserapnya. Berikutnya tinggal menunggu 3 buah Dewa Kehidupan matang setelah 3 hari. Selama waktu ini, Chen Jing mengunjungi kediaman surgawi untuk bertemu dengan pemimpin klan kurcaci Menfang, memintanya untuk membantu menempa ulang pedang panjangnya, dan Bai Li, Dong Huangxiu, dan Wan Ning juga mengunjungi kediaman surgawinya. Dong Huangxiu bahkan menggoda Yang Xiaotian dengan mengatakan bahwa dia ingin menyewa istana di dalam kediaman surgawi dan bertanya berapa biayanya untuk setahun. Melihat hal itu, Putri Jiuhu Bai Li pun mengutarakan keinginannya untuk menyewa istana. Karena Yang Xiaotian memiliki banyak rahasia, tentu akan merepotkan jika kedua wanita itu pindah, jadi dia dengan bijaksana menolak permintaan mereka. Hari itu,
Yang Xiaotian terus berkeliaran di Akademi Dewa Azure, mencari pedang bayangan surgawi. Ketika ia tiba di sebuah danau, tiba-tiba 14 hati pedang di dalam dirinya mulai bergetar. Terkejut, lalu dipenuhi kegembiraan, Yang Xiaotian melayang di atas danau, dan saat ia melayang di sana, getaran ke-14 hati pedang tumbuh semakin hebat. Tanpa ragu, ia menatap dasar danau dan menerobos permukaan untuk memasuki kedalamannya. Di dasar danau, ke-14 hati pedang bergetar lebih dalam lagi. Namun, saat ia mengamati dasar danau, ia tidak menemukan apapun. Dipandu oleh penginderaan 14 hati pedangnya, Yang Xiaotian melangkah maju perlahan. Akhirnya, ia mencapai sudut dasar danau dan dengan gerakan di kehampaan, tiba-tiba sebuah pedang muncul di depannya, di tempat yang sebelumnya tidak ada apa-apa. Pedang yang hampir transparan di dalam air. Itu adalah pedang bayangan surgawi. Yang Xiaotian memegang gagang pedang, dan tubuh pedang itu dipenuhi cahaya saat ki pedang yang ganas meledak, mengancam untuk menerbangkan Yang Xiaotian. Namun, bagaimana dia bisa membiarkan pedang bayangan surgawi itu lepas lagi? Dia mengaktifkan sepenuhnya kekuatan ke-14 hati pedangnya, menyelimuti pedang itu. Sebuah armor pedang menutupinya. Hembusan ki pedang menghantamnya, menimbulkan percikan api, namun tidak dapat menembus sirah pedang Yang Xiaotian. Yang Xiaotian memegang erat pedang bayangan surgawi, terus-menerus menekannya dengan kekuatan 14 hati pedang. Akhirnya, di bawah tekanan kekuatan hati pedang, pedang bayangan surgawi yang sebelumnya mengamuk berangsur-angsur tenang. Dan akhirnya, membiarkan Yang Xiaotian memegangnya. Petik 2. Yang Xiaotian segera melakukan ritual pemurnian darah, memotong jarinya untuk memurnikan pedang bayangan surgawi. Tak lama kemudian, dia merasakan hubungan darah dengan pedang bayangan surgawi. Pada saat itulah pedang bayangan surgawi akhirnya berhasil ditundukkan. Melihat pedang bayangan surgawi yang hampir transparan di tangannya, Yang Xiaotian merasa gembira. Tidak sia-sia dia mencari dengan susah payah selama beberapa hari, akhirnya berhasil menaklukkan pedang bayangan surgawi. Beruntungnya, ia memiliki 14 hati pedang, kalau tidak, menemukan pedang bayangan surgawi ini akan sungguh sulit. Yang Xiaotian menerobos permukaan danau, muncul dari dasar dan di bawah sinar matahari. Pedang bayangan surgawi di tangannya menjadi transparan, Yang Xiaotian dengan jelas memegang pedang bayangan surgawi, tetapi yang lain tidak dapat melihatnya. Hanya Yang Xiaotian yang bisa merasakan keberadaan pedang bayangan surgawi. Pedang bayangan surgawi ini, dipasangkan dengan keterampilan jiwa terikat kehidupan milik roh bela diri naga hitam miliknya, yaitu penyembunyian ruang, sungguh sempurna. Yang Xiaotian menyimpan pedang bayangan surgawi dan kembali ke puncak gunung untuk mulai memahami jalur pedang bayangan surgawi. Sehari kemudian, 3 buah dewa kehidupan akhirnya matang. Yang Xiaotian menghentikan kultivasi pedang daunnya dan segera memakan buah dewa kehidupan untuk mulai memengaruhi titik akupunturnya. Waktu berlalu, tubuh Yang Xiaotian melonjak dengan kekuatan yang semakin meningkat, ki darahnya, yang sudah mendekati 17.000 mil, dengan cepat menembus hingga 17.000 mil. Kemudian, mendekati 18.000, 19.000. Secara bertahap mendekati radius 20.000 mil. Akhirnya, tubuh Yang Xiaotian mencapai radius menakjubkan 20.000 mil ki darah. Pada saat itu, di wilayah murid inti, puncak gunung tertentu tiba-tiba bersinar terang, dengan kekuatan langit dan bumi yang dahsyat berkumpul di gunung itu. Kekuatan langit dan bumi yang dahsyat membuat para petinggi dan seluruh murid Akademi Dewa Biru terkejut. Itu puncak gunung milik saudara Xie Buhui. Dia telah menembus 120 titik akupuntur dalam satu gerakan, menarik kekuatan langit dan bumi untuk menempa tubuhnya. Apa? Dia berhasil menembus 120 titik akupuntur sekaligus. Itu sungguh mengerikan. Saudara Xie Buhui benar-benar layak menjadi salah satu dari 4 pedang. Semua murid terkejut. Chen Jing, melihat Xie Buhui menembus 120 titik akupuntur dan menarik kekuatan langit dan bumi untuk menempa tubuhnya, juga sangat gembira. Bagus. Keajaiban tak tertandingi lainnya telah muncul di Akademi Dewa Azure kita. Semenjak berdirinya, Akademi Dewa Azure telah melahirkan banyak sekali jenius. Tetapi mereka yang mampu menembus 120 titik akupuntur sekaligus hanya sedikit jumlahnya. Di antara semua murid di Akademi saat ini, hanya Suot Jun, Jun Xiaoyao yang mampu mencapai prestasi itu sekaligus. Mulai hari ini dan seterusnya, akan ada nama lain yang ditambahkan, Xie Buhui. Beberapa jam kemudian, Xie Buhui akhirnya sepenuhnya menyempurnakan kekuatan langit dan bumi. Selamat, saudara Xie Buhui.
Saat Xie Buhui keluar dari istana, satu demi satu murid inti melangkah maju untuk memberikan ucapan selamat. Saudara Xie Buhui kini telah membuka 399 titik akupuntur, melampaui Jun Xiaoyao. Pada kompetisi akademi akhir tahun, saudara Xie Buhui pasti akan meraih juara pertama. Di benua Dewa Biru, mereka yang dapat membuka 365 titik akupuntur, mencapai angka sirkulasi agung, adalah orang-orang aneh di antara orang-orang aneh, dan Xie Buhui sebelumnya telah membuka 279. Ditambah 120 dari hari ini, itu menjadi 399. Di alam martial venerable, mampu membuka 399 titik akupuntur merupakan hal yang sangat langka. Mendengarkan sanjungan dari murid inti, Xie Buhui mengangguk, wajahnya hampir tidak dapat menyembunyikan rasa bangganya. Tepat saat Xie Buhui sedang berseri-seri dalam kebanggaan dan semangat tinggi, tiba-tiba bumi berguncang, dan sinar cahaya kemasan melesat dari puncak gunung yang Xiaotian menuju langit, menembus 9 surga. Sinar cahaya kemasan itu, tidak lebih dan tidak kurang, jumlahnya 365. Langit tampak seolah-olah dipenuhi 365 lubang. Sementara semua orang tercengang, ki darah yang Xiaotian meraung seperti lautan darah yang mengamuk, menyelimuti langit dan menyapu langit dan bumi, menenggelamkan puncak demi puncak Akademi Dewa Biru.